Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ketika Li Qiye mendengar permintaannya, dia meliriknya dan dengan malas berbicara sambil tersenyum, orang-orang yang berjalan dengan dao yang berbeda tidak akan mencapai jalan yang sama. Gadis kecil, jangan menggodaku, Anda masih belum berpengalaman tentang skema. Jangan menggunakan metode kecilmu untuk melawanku, jangan sampai aku marah dan membawamu kembali telanjang. Kelompok Qi Xiaodi menjawab, tetapi semuanya mulai memerah. Ini adalah Dewi Mei Suyao, yang berani berbicara seperti ini ke sekitarnya. Saya setuju, setan kecil, saya paling suka melakukan hal-hal seperti ini. Bing Yuxia tersenyum menambahkan, seorang dewi di masa-masa kontemporer ditelanjangi betapa menyenangkan. Dia tampil dengan penampilan penuh nafsu. Orang-orang yang tidak mengenalnya akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah wanita yang sesat. Meletus, Li Qiye menamparkan pantatnya yang harum lagi dan dengan ringan berkata, kamu adalah pria palsu sehingga masalah ini bukan ruangmu. Kamu, Bing Yuxia melompat marah dan menyorotnya, tapi Li Qiye menatap matanya tanpa peduli di dunia. Sikap Li Qiye benar-benar mengejutkan yang lain karena betapa hebatnya Mei Suyao. Sebagai perwakilan dari sekolah sungai abadi dan keberadaan yang berdiri di puncak generasi muda, bahkan seorang ahli kekuatan besar akan mengkhawatirkannya. Namun, Li Qiye bertindak seolah-olah menggodanya adalah sesuatu yang alami. Mei Suyao tidak menjadi bingung. Dia mempertahankan penampilan yang murni ketika dia menjawab, saya tidak akan memaksanya jika saudara Li tidak mau. Kita pergi. Li Qiye tersenyum dan berkata. Dia kemudian bertemu kereta perunggu perang Tetra untuk membawa kelompok Li Xuangyan naik. Kereta itu menghancurkan ruang itu sendiri dan terbang ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Bang bang bang, ini mengeluarkan banyak ledakan saat terbang. World Tree lebih besar dari imajinasi seseorang sehingga saat kereta itu mengumpulkan kopernya, tampaknya ada banyak tanah. Bahkan seonggok kulit kayu tua yang pecah dapat dianggap mencakup seluruh benua. Kereta itu, dengan kecepatannya yang cepat, menyerupai setitik debu yang tidak berarti. Jika seseorang menyaksikan World Tree dari kejauhan, mereka akan menemukan sebuah kereta kecil yang ditelan oleh seorang pria di atasnya, seperti setetes air di lautan. Sudut pohon dunia bahkan lebih besar dari seluruh dunia Kaisar Fana. Gemuruh, menimbulkan terus berdering saat kereta dengan gila-gilaan hidrolik maju. Keempat kuda perunggu-perunggu menjadi 4 aliran yang mengalir karena mereka hanya meninggalkan kilau emas dan jejak kuku. Tampaknya olah tanda-tanda ini terukir di batang pohon. Penindasan dari pohon dunia tidak memperlambat kereta meskipun memiliki berat pegunungan yang sangat banyak. Setiap langkah kaki bisa menghancurkan bumi. Kulit pohon dunia berkali-kali lebih keras daripada baja ilahi, hampir mendekati kedap air. Namun, kuda jantan itu masih meninggalkan bekas yang menunjukkan seberapa kuatnya di atas kepala. Melihat cetakan yang ditinggalkan oleh kereta bersama dengan suara ledakan, semua penumpang cukup khawatir. Jika mereka ditekan seperti ini, maka mereka tidak akan mampu mempertahankan kecepatan cepatnya, jadi plastik perunggu ini benar-benar harta karun ilahi yang langka di dunia ini. Kereta itu telah berjalan dalam jumlah waktu yang tidak diketahui dan kekuatan penekan menjadi semakin kuat. Ketika mereka melakukan perjalanan lebih jauh, banyak fenomena dan gambar aneh mulai muncul, tetapi kereta berhasil menembus celah tersebut. Ia merobek bintang-bintang untuk mengatasi kekuatan penekan ini. Hanya dalam sedetik, puing-puing tak terhitung dari bintang-bintang yang tersebar di langit. Ketika kereta berhasil mengatasi semua rintangan ini, suara guntur yang tak henti-hentinya muncul ketika petir mulai berkumpul di atas seolah-olah surga akan melepaskannya dengan menghancurkan 4 kuda jantan. Namun, keempat kuda jantan itu menantang surga ke tingkat yang sulit dipercaya, tubuh bercahaya mereka adalah hal yang paling tak terpecahkan di dunia ini. Terlepas dari kilatan petir, mereka terus melaju ke depan dan bahkan menghancurkan baut petir sendiri. Kelompok Qi Xiaodi benar-benar kagum. Ini berbeda dengan mengumpulkan pohon dunia secara bersamaan dengan hukuman dari surga. Mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Bahkan Raja Surgawi tidak akan bisa melakukan ini, namun keempat kuda jantan itu telah melakukannya.
Kereta perunggu Tetra Perang keberadaan legendaris. Pikiran Bing Yuxia hilang ketika dia memintanya. Dia kemudian berpikir tentang legenda yang ditulis di Ice Feather Palace. Ini adalah rahasia yang dicatat oleh patriarkinya, Kaisar Abadi Bing Yu, sebuah rahasia istana yang hanya boleh dibaca oleh setiap keturunan setiap generasi. Kecepatan kereta terus meningkat karena waktu yang tidak diketahui terbang lewat. Tekanan dari langit semakin kuat, dan akhirnya, keempat kuda jantan tidak lagi mampu menahannya saat kecepatan mereka melambat. Pergi. Pada saat ini, Li Qiye berteriak. Dia menebarkan mantra yang benar dan membentuk segel dengan tangannya, dan kemudian dia membubuhkannya ke kereta. Ledakan. Dengan ledakan-ledakan, dibakar dengan kekuatan yang tak terkalahkan seperti kebangkitan Tuhan. Naga sejati melonjak di atas, macan putih menerkam dengan kecepatan ekstrim, Phoenix terbang dengan indah, kilin mencapai langit. Pada saat ini, 4 binatang ilahi yang diukir di kereta muncul dan merobek tekanan dari surga. Dengan bantuan dari 4 binatang ilahi, 4 kuda jantan menjadi bersemangat sekali lagi dan mempercepat kuku mereka, sehingga mendapatkan kembali kecepatan mereka yang awalnya cepat. Bergemuruh, langit dan bumi meraung sebagai protes ketika semua hukum terlepas. Namun, bahkan tekanan maksimum dari surga tidak dapat menghentikan gerakan naik kereta yang menusuk. Belum lagi Qi Xiaodi, bahkan yang biasanya lebih tenang seperti Li Xuangyan dan Chen Baojiao terkejut. Mereka merasakan kebangkitan binatang ilahi saat kereta mengeluarkan kekuatan yang setara dengan Immortal Emperor True Weapons. Qi Xiaodi telah melihatnya sebelumnya, tapi dia tidak berpikir bahwa perunggu-perunggu ini akan sangat kuat. Ketika 4 binatang ilahi melepaskan kekuatan mereka, seolah-olah tidak ada apapun di 9 langit dan 10 dunia yang bisa menghentikan mereka. Dengan harta ini, tidak perlu takut akan kekayaan kehidupan Kaisar Abadi. Si Kong Tutian diam-diam dipenuhi dengan takjub. Little Autumn tertawa keras dan berkata, harta karun hidup bukan apa-apa. Kereta yang nobel adalah nomor 1 di dunia ini. Kembali pada masa itu, ketika emas perunggu itu muncul. Sebelum Little Autumn selesai, Li Qiye mengetuk-ngetuknya sehingga segera menutup mulutnya. Setan kecil, dengan harta yang begitu besar, mengapa Anda harus melalui banyak masalah hari itu? Melawan anak hebat Yao Guang dan yang lainnya, Anda bisa saja menggunakan kereta ini untuk membunuh mereka semua dalam sekali jalan. Bahkan orang yang tidak patuh akan menyadari kekuatan-kekuatan ini. Mereka tidak memenuhi syarat bagi saya untuk menggunakan kereta ini. Bagaimanapun, ia memiliki kehidupannya sendiri. Kali ini, mengumpulkan pohon dunia mengambil korban besar di atasnya. Di 9 langit dan 6 dao, seseorang akan kesulitan menemukan lebih dari 3 item yang bisa membawa satu ke puncak pohon dunia. Li Qiye menjanjikan perunggu dan kemudian melirik Bing Yuxia, adik, terlepas dari kenyataan bahwa Anda memiliki banyak harta, peluang Anda untuk mencapai puncak sangat tipis. Saya membawa Anda ke puncak sudah menunjukkan cukup cinta kepada Istana Bulu Es. Tanpa ragu, kayu perunggu Li Qiye benar-benar tidak dapat diubah. Di masa lalu, itu membawanya untuk berperang di seluruh dunia. Selama era paling gelap, Li Qiye dengan sombongnya dan, pada akhirnya, menyelimuti semua kegelapan. Di tengah-tengah semua peristiwa ini, kereta ilahi ini layak mendapatkan banyak pujian. Jika bukan karena seorang jenderal tua yang menyumbangkan banyak pahala besar dalam berbagai pertempuran dan akhirnya mati dalam konfrontasi terakhir, Li Qiye tidak akan tidak memberikan kereta ini kepada remaja karena pertimbangan atas perbuatannya yang sulit. Kereta itu bukan harta dan lebih merupakan makhluk hidup. Inilah sebabnya mengapa Li Qiye tidak menggunakannya secara bebas karena kekuatan yang paling kuat menempatkan beban besar pada kekuatan hidupnya. Haha, itulah alasannya, untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku memperkenalkan Suster Cuyun padamu. Kata Bing Yuxia sambil tersenyum. Wajah Cuyun menjadi panas dari kata-kata ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia masih memiliki ekspresi yang pemalu dan konsekuensinya meskipun tidak senang masih semenarik sebelumnya. Meletus, Li Qiye menamparkan pantat manis Bing Yuxia dan berkata, adik, jangan bertindak seperti ini bersamaku sepanjang hari, atau aku akan membuatmu menghangatkan tempat tidurku. Setan kecil, Bing Yuxia yang marah mendekati Li Qiye dan dengan marah berkata, jika kamu menganiaya aku sekali lagi, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Apakah kamu bukan pria? Mengapa ini dianggap dipahami tiba-tiba?
Li Qiye meliriknya dan membalas. Bing Yuxia terlalu marah untuk mengatakan apa-apa dan hanya bisa menatap Li Qiye. Terlebih lagi dinginnya Li Xuangyan dan Chen Baojiao tersenyum, Qi Xiaodi juga ingin tertawa, tetapi dia berhasil menahan diri agar tidak melakukannya. Xikong Tutian, Nan Huairen, dan Little Autumn berkumpul bersama dan bertindak seolah-olah tidak ada yang bisa dilihat. Gemuruh. Beberapa saat kemudian, kereta perunggu itu melompat naik tinggi seperti ikan yang melompat keluar dari udara. Pada saat ini, seperti yang bisa dilakukan sesuka hati, seperti ikan berenang di lautan luas dan burung-burung terbang di langit yang bebas. Setelah melakukan perjalanan lebih banyak lagi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kereta akhirnya mencapai puncak pohon dunia. Pada titik ini, 4 kuda jantan yang bernoda keringat dan 4 binatang suci sangat lelah. Kecemerlangan mereka menjadi agak redup. Melihat adegan ini, kelompok Bing Yuxia menyadari bahwa Li Qiye telah mengatakan yang sebenarnya, kereta itu memang eksistensi dengan esensi kehidupannya sendiri. Spoiler title sama dengan 341 teaser. Ketika Li Qiye mendengar permintaannya, dia meliriknya dan dengan malas berbicara sambil tersenyum, tunggu Bao untuk melepaskan bab berikutnya untuk mengetahui jawabannya. Li Qiye meneteskan 4 tetes Myriad Star Water di atas kereta dan berkata, ini adalah hadiahmu. Keempat tetesan itu langsung tersedot oleh kuda jantan. Neih! Keempat kuda jantan melompat tinggi karena kelelahan mereka segera menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan balok perunggu yang menyerupai cahaya bintang. 4 binatang ilahi juga meraung dan terbang di sekitar. Hanya sesaat, kereta menjadi sangat cerah karena esensi kehidupannya menyerap Myriad Star Water. Orang yang paling banyak mendapat informasi adalah Bing Yuxia. Dia benar-benar terpesona dan tidak percaya adegan yang terjadi di depan matanya. Ini, Myriad Star Water. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak pada Li Qiye dengan cara yang sangat berlebihan, kamu, gila. Ini air bintang segudang. 1 tetes saja sudah cukup untuk menggoda Kaisar Immortal, namun Anda memberi 4 tetes ke kereta kuda. Jadi apa? Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh sambil mengembara kereta, ini bayi saya. Saat ini, yang lain menjadi kaget. Meskipun ada orang yang tidak mengetahui apa itu Myriad Star Water, mereka mengetahui nilai tak ternilai dari sesuatu yang didambakan oleh bahkan Kaisar Immortal. Motherfucker, kau adalah sampah. Bing Yuxia tidak bisa membantu tetapi mengutuk meskipun dia seorang gadis. Meletus. Li Qiye menamparkan pantatnya lagi dan dengan marah memarahi, gadis kecil, jangan bersumpah atau aku harus memberikanmu sebuah pelajaran. Namun, Bing Yuxia lupa menjadi marah, dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat semua orang mengeluarkan air liur dengan keserakahan, belum lagi bahwa jas hujan tua, ahli legendaris, keberadaan abadi, tak tersentuh abadi, dan makhluk tak terkalahkan semua yang menginginkannya juga. 1. Hanya banyak kata berbeda tentang orang kuat di sini. Unding selama jelas merupakan suatu kategori, sama dengan para ahli legendaris dan keberadaan abadi. Yang setelah ketiga ini kemungkinan besar hanya deskripsi 1 kali. Item yang tak ternilai itu diumpankan ke kuda oleh Li Qiye, dia memang jenius hilang nomor 1. Tentu saja, Bing Yuxia tidak mengerti pentingnya kereta itu untuk Li Qiye. Air bintang segudang. Xikong Tutian mulai belajar dan bertindak seolah-olah dia ingin memeluk kaki Li Qiye saat dia bertanya, Yang Nobel, jika Anda memberi saya setetes Myriad Star Water, saya akan menjadi pelayan Anda selama sisa hidup saya. 2. Roh adalah aku akan menjadi lembu dan kudamu. Li Qiye menatap dengan satu mata dan perlahan berkata, jadi, jika aku tidak memberikan air ini, kamu tidak akan mengikutiku. Tidak, sama sekali tidak. Si pintar Xikong Tutian segera menenangkan kepalanya dan menyatakan, saya benar-benar setia kepada Yang Nobel. Puff, enyahlah ke samping. Musim gugur kecil yang tak tahu malu sama sekali tidak peduli dan segera berangkat ke arah Li Qiye. Ia memeluk paha Li Qiye dan kemudian memohon dengan cara yang ditelannya, bangsawan muda, jangan dengarkan pencuri itu. Saya orang yang paling berbakti kepada Anda. Baik itu mendaki gunung pedang atau turun ke lautan api, saya tidak akan pernah mengatakan tidak bahkan jika itu berarti sesak napas 10.000 kematian. Yang Nobel yang baik hati, tolong lakukan perbuatan baik dan beri saya setetes air Star.
Li Qiye menendang Little Autumn pergi dan dengan ringan berkata, "Jangan meremehkanku. Jika Anda tidak berhasil mengubah tubuh Anda kali ini, maka saya pribadi akan mematahkan tulang Anda, apalagi memberi Anda myriad Star Water." Muda mulia terlalu tak berperasaan. Little Autumn tidak keberatan ditendang oleh Li Qiye. Penampilannya yang cukup menggelikan. "Oke, ada banyak peluang besar di depan Anda, jadi hargai mereka dengan cermat." Li Qiye menyingkirkan kereta dan berkata, "Semua orang yang melihat di tempat sebelum mereka dan mereka dengan cepat menjadi kaget. Berdiri di atas pohon dunia, orang akan menemukan betapa kecilnya dunia itu sebenarnya. Melihat langit tanpa akhir dan kelahiran bintang. Melihat ke bawah hanya untuk tidak melihat bagian bawah. Dengan setiap cabang dan daun, pohon dunia adalah ukuran yang tak terbayangkan. Satu daun mengangkat seluruh bintang sementara yang lainnya sedang menggerakkan matahari dan bulan. Banyak galaksi mengambang di sekitar pohon itu sendiri. Pada saat ini, pohon dunia sepertinya menciptakan 9 dunia, melahirkan segalanya. 9. Langit dan 10 bumi sepertinya hanya menjadi bagian dari pohon dunia. Kelompok Li Qiye berdiri di titik tertinggi pohon itu. Setiap ahli yang berada di ketinggian seperti gunung yang mengerikan akan merasakan perasaan tidak penting. Sekarang saya telah mencapai puncak pohon dunia, tidak ada lagi penyesalan dalam hidup saya lagi. Ye Chuyun yang anggun bermalam secara emosional. Apa itu? Li Xuangyan menarik perhatian Li Qiye dan menunjuk ke bawah untuk bertanya. Ke arah yang dia tunjuk, semua orang bisa melihat di sana 3 daun kecil seukuran telapak tangan. Daun hijau ini seperti permata yang berkilau. Masing-masing daun muda ini memiliki petir keemasan di sekelilingnya. Mereka adalah daun muda dari World Tree. Hanya 3 yang akan ada di setiap generasi. Li Qiye berkata sambil menggerakkan hatinya. Harta yang luar biasa. Si Kong Tutian berseru dan mengulurkan tangan, ingin memetik daun. Namun, dengan ledakan gemuruh, kilat segera memukulnya dan mengubahnya menjadi arang. Li Qiye melihat sekilas di atasnya dan dengan tenang berkata, bahkan jika Anda menggunakan semua harta Anda tetap tidak akan dapat memetik satu. Selain saya, tidak ada orang lain yang bisa bermimpi mengambil daun muda. Haha, aku hanya ingin memetik satu sebagai hadiah untuk Yang Nobel. Si Kong Tutian segera mencoba untuk mendapatkan bantuan. Nan Huairen memandang dan tersenyum, kau lebih baik dalam menghisap daripada aku, tetapi Anda menggonggong pohon yang salah. Sebagai tanggapan, si Kong Tutian menatap dengan tajam. Keduanya saling memelotot seperti musuh yang ditakdirkan. Bing Yuxia juga merekam ketika dia melihat 3 daun, oh, ini memang hal yang baik. Namun, dia tidak mencoba untuk memetik mereka. Li Qiye sudah membantu mereka dengan membawa mereka ke sini. Li Qiye dengan bebas berkata, kalau begitu, peluang ada di depan Anda. Pergi dan pegang mereka sendiri. Hati semua orang bersinggungan ketika mereka menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat-lihat. Mereka berdiri di titik tertinggi dari pohon dunia sehingga mereka perlu menemukan cabang atau daun yang paling cocok. Yang pertama memilih adalah Nan Huairen, aku akan memilih dulu, napas, lalu dia menutup matanya dan melompat ke daun paling dekat ke atas. Dia jatuh ke daun dan setelah kilatan hijau terang, dia menghilang di dalam daun yang sangat besar. Aku memilih cabang ini. Si Kong Tutian memilih cabang yang lebih tebal daripada gunung yang berada tepat di bawahnya. Tepat ketika dia menginjak cabang ini, kilatan tiba-tiba memindahkannya ke tujuan yang tidak diketahui. Lalu aku akan memilih ruang ini. Bing Yuxia memilih koleksi daun yang dikelilingi oleh galaksi. Dia melompat turun dan tenggelam di galaksi, lalu menghilang di antara lautan bintang yang tak terbatas. Ye Chuyun dari Pure Lotus School juga akan pergi. Tetapi sebelum itu, dia membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata dengan cara yang elegan, terima kasih, Saudara Li, karena telah memimpin. Selamat tinggal untuk saat ini. Kami akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Li Qiye sangat menyukai Ye Chuyun jadi dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Ye Chuyun memilih daun yang dipenuhi kilat dan lompatan ke dalam. Petir di sekitarnya saat dia menghilang tiba-tiba. Aku merasa gadis ini tidak buruk. Mengapa Anda tidak membawanya? Chen Baojiao dengan tersenyum-tersenyum dan bertanya. Semuanya terserah nasib. Jika itu ditakdirkan, maka kita akan bertemu lagi. Li Qiye tertawa dan kemudian berkata dengan dingin. Aku akan pergi ke sini. Tidak, saya akan ke sana. Nah, saya akan tetap seperti ini.
Little Autumn adalah hal yang paling merepotkan. Itu terus berputar-putar tidak tahu harus memilih apa. Musim gugur kecil. Li Qiye memberi isyarat untuk itu datang. Little Autumn dengan gembira, melompat-lompat dan tersenyum, akankah yang Nobel memilihku? Kamu benar. Selesai berbicara, dia melemparkan Little Autumn dengan sangat jauh. Wus! Li Qiye melemparkannya ke daun hijau dengan ruang waktu yang mempesona. Hanya dalam sedetik, ia segera diselimuti oleh ruang waktu ini. Yang Nobel, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Little Autumn berteriak sebelum menghilang dalam waktu itu sendiri. Apakah ini baik-baik saja? Kata Chen Baojiao dengan mulut terbuka lebar, itu tidak terlihat terlalu bahagia. Itu takut. Li Xuangyan adalah orang yang sangat teliti, dan dia menjawab dengan suara dingin, sebelumnya, ketika kami mencapai puncak, itu terus mencari ke sana. Jelas ingin pergi, tapi tidak memiliki keberanian. Suang kecil benar-benar yang paling jeli. Orang kecil itu pernah ditipu sehingga tidak mau menghadapi takdirnya, tetapi ruang waktu jelas merupakan pilihan yang paling cocok. Li Qiye meraih pinggang Li Xuangyan dan berkata sambil tersenyum. Siapa suang kecilmu? Aku lebih tua darimu. Li Xuangyan yang memerah menamparkan tangannya dan berkata dengan cepat. Li Qiye tidak keberatan, dia hanya mengangkat bahu dengan seringai di wajahnya. Cicio Dodi yang tersisa dengan lembut meratakan jantung dengan desahan, lalu dia dengan lembut berkata, aku akan memilih cabang ini ah. Dia memilih cabang emas yang samar, di belakang dengan Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Li Qiye menenangkan dan berkata, kata-kata ini tiba-tiba membekukan Qi Xiaodi. Begitu pikiran kembali, perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hati. Ada perasaan manis dan bahagia seolah dia melayang di awan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini. Setelah berada dalam keadaan cuaca untuk waktu yang lama, dia pulih dan memperhatikan bahwa Li Xuangyan dan Chen Baojiao menyambutnya. Dia tersipu dan dengan cepat menyembunyikan kepalanya sebelum dia dengan senang hati berdiri di belakang Li Qiye. Qi Xiaodi yang cukup malu tidak bisa membantu tetapi untuk melihat sedikit kemudian untuk melihat Li Qiye menatap ke dalam penginapan. Dia sepertinya tidak memperhatikan perasaannya, tapi dia sepertinya tidak keberatan karena hatinya cukup puas. Judul spoiler sama dengan 342 teaser spoiler. Beberapa saat kemudian, Li Qiye menarik dan bertanya, mengapa Master Sekte tidak datang? Kali ini, ia bermaksud untuk fokus pada pelatihan kelompok Li Xuangyan termasuk bahkan turnamen, Su Yong Huang. Kurang dari dia takut dia tidak akan berhasil tepat pada waktunya. Sebelum ini, dia melakukan perjalanan ke Heaven's Edge dan dia masih belum kembali. Li Xuangyan menjelaskan, kembali ke Su Klan tepi surga. Li Qiye sedikit terkejut, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Su Yong Huang adalah keturunan Su Klan, jadi setelah pergi ke waktu yang lama, dapat dipahami bahwa dia harus kembali untuk berkunjung. Pada saat ini, Li Qiye tiba-tiba menjadi serius dan mengarahkannya ke bawah. Kelompok Li Xuangyan juga mengikuti. Sudut pandang Li Xuangyan sangat luar biasa sehingga dia dengan cepat berkata, seseorang akan datang. Gadis ini memang tidak buruk. Li Qiye dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, sudah waktunya untuk memetik daun-daun muda. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dan selesai membukanya saat gelombang panas menyapu wajahnya. Di sana diletakkan sepasang gunting tidak dibuat dari baja ilahi atau logam harta, tetapi dari dua api ilahi yang diciptakan oleh hukum universal. Api hukum ilahi ini bukan tipe yang tidak dapat tertipu dan menyilaukan, alih-alih, itu lebih seperti api yang tenang seolah-olah itu telah berhasil mengalami 3000 kecelakaan besar. 1. Lebih dari penggunaan kuno dan bukan makna sia-sia penyimpanan seperti dalam sambaran petir menyerang Anda untuk memajukan dunia. Ini lebih seperti kesengsaraan melalui gambaran untuk menjadi seorang kaisar Buddha atau giok dari perjalanan ke barat melalui penderitaan perbuatan besar dan moralistik. Apa harta ini? Chen Baojiao ingin tahu mengulurkan tangan untuk menyentuh harta itu, tetapi Li Qiye menamparkan tangannya dan berkata, jangan sentuh itu akan segera membakar kamu menjadi abu. Ini adalah pertunjukan gunting Karmic Flame. Di masa lalu, Kaisar Abadi Aohai cukup beruntung mendapatkan harta ini. Tanpa itu, tidak ada yang bisa bermimpi tentang mencabut 3 daun muda dari pohon dunia. Pergi. Setelah kata itu keluar,
Li Qiye mengeluarkan gunting api karma untuk memotong daun muda. Setelah itu mengarah ke arah daun muda, gambar-gambar aneh mulai muncul. Dunia kecil muncul untuk menghentikan gunting, tetapi gunting itu tidak mampu menekan semua dunia kecil ini karena mereka dengan mudah memotong daun muda itu. Hanya dalam sekejap mata, gunting itu memotong daun muda ketiga. Li Qiye datang siap jadi dia segera menggunakan kotak harta untuk menangkap 3 daun dalam sekejap. 3 daun ini tak ternilai harganya sejak mereka tumbuh dari pohon dunia. Namun, bahkan jika seseorang dapat mencapai puncak, mereka tetap tidak akan bisa mendapatkan daun tanpa gunting api karma. Di masa lalu, Kaisar Abadi Aohai menemukan sesuatu yang hebat di pohon dunia jadi dia mendapat perjanjian dengan Akademi Dao Surgawi. Bagian dari perjanjian itu adalah bahwa dia akan meninggalkan gunting Karmic Flame di belakang. Sementara Li Qiye mendapatkan 3 daun, seorang gadis tiba-tiba mencapai bagian atas dan mendarat ketika kehabisan napas. Penampilannya yang langka dan jarang berbeda dengan penampilan biasa-biasa saja yang tak menyentuh dan uci hanya menambah daya tariknya. Saudara Li memang memiliki kekayaan besar untuk benar-benar mendapatkan 3 daun muda, Mei Suyao tidak bisa membantu tetapi secara emosional menyatakan. Li Qiye dengan bebas menatapnya dan berkata, saya melihat bahwa Anda juga telah mendapatkan banyak hal dalam perjalanan Mei Suyao tersenyum seperti peri dan menjawab, saya hanya menemukan 1 atau 2 hal secara tidak sengaja di sepanjang jalan. Rekan Daois Jikong Wudi dari Space Trample Mountain bertemu sesuatu yang lebih baik dan cukup ditakdirkan untuk menemukan jejak Kaisar Immortal Hao Hai. Kata-kata ini mengejutkan semua gadis yang hadir. Kaisar Abadi Hao Hai memang datang ke sini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia temukan. Bagaimanapun juga, itu pasti sesuatu yang benar-benar luar biasa. Hari ini, Jikong Wudi benar-benar menemukan peluang yang sama dengan yang dilakukan Hao Hai tahun itu, jadi ini tentu merupakan keberuntungannya. Li Qiye tidak peduli dan hanya tersenyum. Baginya, bahkan kekayaan sebesar yang dijumpai oleh Kaisar Abadi Hao Hai tidak penting. Hanya 3 daun muda ini saja yang sebanding dengan kekayaan besar lainnya. Kecepatan saudara Li sangat luar biasa untuk dapat membawa begitu banyak orang ke sini. Harta saya tidak dapat dibandingkan dengan harta Anda. Mei Suyao menyaksikan Li Qiye saat berbicara. Meskipun dia sudah menyimpan hartanya, hanya dengan satu pandangan, Li Qiye dapat mengetahui apa itu, jadi dia berkata, sungai abadi sungai sekolah kekalmu, pengaturan Sunbot, memang luar biasa. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mencapai puncak ini. 2. Saya ingin menggunakan versi yang lebih pendek untuk nama kapal ini, tetapi beberapa makna akan hilang. Sungai itu kekal sementara matahari pada akhirnya terbenam, atau mungkin saya hanya membaca terlalu banyak. Itu saja bisa menggambarkan pemandangan matahari terbenam di sebelah sungai abadi. Saudara Li sepertinya tahu tentang sekolah sungai abadi saya. Mei Suyao tidak menyangkal dan berkata dengan tenang. Li Qiye tidak menjawab dan terus mengamati pemandangan jauh. Mei Suyao juga mulai melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan pembicaraan sekali lagi, ada desas-desus bahwa kekayaan terbesar di World Tree bukanlah pohon itu sendiri. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Li Qiye meliriknya dan berkata, selama berabad-abad, ada banyak desas-desus di dunia ini. Bagaimana saya mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Tidak ada yang bisa memverifikasi semuanya. Mei Suyao tersenyum dan berkata, saya percaya bahwa saudara Li memiliki kemampuan untuk menentukan apakah mereka benar atau tidak. Dia yang murni dan senyum suci seperti bunga yang mekar cepat sangat cemerlang. Suaranya sebanding dengan lagu-lagu surga menyenangkan dan bertahan untuk waktu yang lama. Saudara Li adalah tipe yang tak berkompetisi dengan wawasan yang tak berkompetisi. Suaranya yang terdengar manis menyebabkan hati orang lain untuk berdetak lebih cepat seolah-olah mereka mendengarkan pujian dari Grand Dao, memungkinkan mereka untuk menjadi tercerahkan. Mendengar tawa dan suaranya, bahkan Li Xuangyan, Chen Baojiao, dan Qi Xiaodi merasa seolah-olah mereka sedang mendengarkan Grand Dao. Gadis kecil, kamu benar-benar berani merencanakan sesuatu di hadapanku. Suara Li Qiye merosot, dia menekan suara itu dengan tangannya. Hanya dalam sekejap mata, Hell Suppressing Godly Physique meledak dengan boom. Sebuah yang tak berujung mungkin akan segera merobek semuanya ketika tangan Li Qiye menyerupai cakar Godfiend.
Satu tangan memberikan berat 3000 dunia besar, dan itu jatuh dengan gila. Langit hancur seperti cermin ketika hukum yang tak terhitung mulai menjerit sejak Grand Dao ditekan. Dalam sekejap, Mei Suyao pergi dengan kecepatan luar biasa dalam gaya yang sulit dipercaya untuk melarikan diri dari medan tepatnya Li Fisikie. Hal berikutnya yang mereka tahu, dia sudah berdiri di samping tanpa dinodai oleh kekurangan dunia biasa sehebat sebelumnya. Teriakan Li Qiye seperti lonceng ilahi, segera membangun tiga yang berdampak pada Mei Suyao. Mereka terkejut dan kaget dengan kejadian sebelumnya karena mereka hampir jatuh ke Dao Mei Suyao. Gadis kecil, alaya surgawi wangi Dao Anda hanya keterampilan yang tidak penting bagi saya. Li Qiye membukakan matanya, melihat dan berkata, jangan berpikir bahwa seni kecil Anda bisa menjadi Dao. Anda lebih baik bermain bagus jika tidak. Jangan salahkan saya karena menelanjangi Anda dan menghancurkan sekolah sungai abadi Anda. Seberapa besar dan beraninya deklarasi ini? Mei Suyao adalah putri surga yang bangga yang berdiri di puncak generasi muda saat ini. Dia dikenal sebagai dewi oleh orang lain, jadi siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Mengenai sekolah sungai abadi, hal itu bahkan lebih tidak perlu dijelaskan. Sekolah adalah salah satu warisan terkuat di zaman kontemporer. Satu sekte, tiga kaisar siapa yang berani mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan sekolah sungai abadi. Mei Suyao tidak marah. Dia mempertahankan auranya yang transenden seperti seorang dewi, tidak perlu marah, saudara Li. Aku hanya ingin menguji tekadmu. Li Qiye mengamati Mei Suyao seperti binatang buas. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda, dia tampak seperti iblis abadi yang memancarkan aura mengerikan yang menolak bubar. Tes aku. Li Qiye membukakan matanya dan menatap Mei Suyao, lalu perlahan-lahan dia berkata, gadis, apakah pertanda bahwa aku tidak hanya akan memakanmu sekarang? Ketika saya menerima Anda untuk keperluan pribadi, jangan salahkan saya karena tidak menaruh perhatian pada bapak bangsa Anda. Pada saat ini, Li Qiye seperti serigala yang ganas menatap Mei Suyao, domba telanjang yang rentan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dari datangnya. Dia merasakan sensasi berbahaya untuk pertama kalinya. Sebagai perwakilan dari sekolah sungai abadi, dia telah melakukan banyak petualangan dan bertemu banyak karakter, tetapi pada saat ini, Li Qiye menyampaikan ketakutan yang tak dapat dijelaskan seolah-olah monster ganas dari masa lalu menatap lurus ke arahnya. Datang dari sekolah sungai abadi dan memiliki immortal bond, dia biasanya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Namun, dia merasa bahwa dia hanyalah domba yang tidak berarti bagi mata Li Qiye. Tolong tenangkan amarahmu, Kak Li. Selamat tinggal untuk sekarang. Mei Suyao tersenyum dengan pesona yang tak terkatakan yang mampu menumbangkan semua keberadaan. Detik berikutnya, dia menghilang ke cabang yang dipenuhi awan ungu yang menguntungkan. Betapa iblisnya. Setelah Mei Suyao pergi, Chen Baojiao dengan marah berkata, dia tampaknya semuanya murni dan suci, tetapi itu hanya sarana untuk menyihir orang. Li Qiye kemudian menjawab sambil tersenyum, siapa yang bisa lebih dari iblis daripada kamu? Anda adalah yang paling menawan, cantik, dan genit di dunia ini. Mata melambangkanmu adalah hal yang paling mempesona. Aku tidak seperti itu, kenapa kamu mempertahankan iblis itu? Chen Baojiao dengan genit berbicara. Ekspresi ini benar-benar memesona, membuat orang lain kehilangan akal dan jiwa. Li Xuangyan tidak bisa menahan senyumnya, lalu dia berkata, teknik Mei Suyao memang luar biasa, kami semua secara tidak sengaja jatuh ke daunnya. Jika dia ingin mengumpulkan semua pahlawan di dunia ini, sangat sedikit yang bisa lolos dari cengkeramannya. Alaya surgawi wangi Dao gadis ini menerapkannya untuk hal-hal yang salah. Li Qiye dengan tenang berkata, meskipun Dao ini memiliki asal yang bagus, pada akhirnya, itu karena kamu ceroboh. Tubuh void ketidaksempurnaan Anda sangat menakjubkan, itu tidak dapat dijangkau oleh semua hukum universal dan tidak dapat ditembus oleh semua setan. Apa yang bisa dibandingkan dengan kemampuan pertahanan di dunia ini? 12 immortal fisik tidak terkenal tanpa hasil. Jika Anda sedikit lebih berhati-hati, maka Dao wangi surgawi alaya tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Li Xuangyan diam-diam mengangguk dan menghafal kata-kata Li Qiye. Sementara itu, Qi Xiaodi cukup terkejut. Void Imperfection fisik salah satu dari 12 immortal fisik.
Meskipun dia belum melihat kekuatan, dia telah melihat kekuatan dari Hell Suppressing Godly Physics sehingga dia bisa membayangkan seberapa kuat Void Imperfection Physics itu. Li Qiye menganalisis wilayah di sekitar mereka. Akhirnya, ia memilih lokasi dan memanggil 3 lainnya. Dia meraih Chen Baojiao dan Li Xuangyan dengan kedua tangannya sementara Chen Baojiao meraih Qi Xiaodi. Judul spoiler sama dengan 343 teaser spoiler. Li Qiye berbicara kepada para gadis dengan sangat serius, tunggu sebentar. Lalu, kita akan melompat dari sini. Ingat, ketika saya mengatakan, melompat kalian harus menggunakan semua kekuatan Anda untuk melompat. Semakin tinggi semakin baik. Kami akan mengulangi ini 3 kali, mengerti? Li Qiye menunjukkan ekspresi serius yang tidak pernah dilihat sebelumnya, mengejutkan mereka. Mereka akhirnya berhasil naik ke puncak pohon dunia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tapi sekarang, mereka diminta untuk melompat turun. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Mengapa kita harus melompat turun? Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Lompat. Namun, Li Qiye tidak menjawabnya dan langsung melompat turun. Gadis-gadis itu juga diseret. Hanya dalam sepersekian detik, kegelapan yang menyilaukan meliputi penglihatan mereka. Whoosh! Hanya ada suara angin yang menyerang telinga mereka saat mereka dengan cepat jatuh dengan kecepatan yang luar biasa. Gadis ketiga itu hanya bisa berteriak. Meskipun pembudidaya tidak takut ketinggian, mereka melompat turun dari puncak pohon dunia. Ini adalah ketinggian yang bahkan lebih besar dari turun dari 9 surga, jadi bagaimana mereka bisa menahan diri dari berteriak ketakutan? Mereka jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, namun hanya ada kegelapan di depan mata mereka. Tidak ada pohon dunia juga tidak ada pemandangan yang tak ada habisnya, hanya tidak ada kehitaman hitam pekat yang ada. Mereka terus jatuh seolah-olah tidak ada akhir. Hati gadis-gadis itu sangat terbelenggu dari kecemasan. Secara teoritis, dengan terobosan mereka, tidak akan ada rasa takut jatuh sampai mati bahkan jika mereka jatuh dari titik yang sangat tinggi. Kurang dari namun, pohon dunia memiliki ketinggian yang tidak terbayangkan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah mereka bisa selamat dari pendakian dari puncak pohon dunia. Keturunan mereka terus berjalan dan pergi seolah-olah tidak ada tujuan akhir. Teriakan awal akhirnya berubah menjadi kejutan, lalu takjub, sebelum berubah menjadi keheningan total. Mereka jatuh cinta dengan keabadian sebelum kelompok merasakan kaki mereka bertemu sesuatu. Pada saat ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk merasa lega. Hanya beberapa detik kemudian, kekuatan luar biasa dari tanah di bawah mendorong mereka ke atas. Suara angin datang lagi ketika mereka berempat melambung dengan kecepatan yang ekstrim. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi cerah ketika pohon dunia muncul di hadapan mereka. Lompat! Di tengah semua kekacauan ini, Li Qiye meraung keras. Pada saat ini, dia tidak menahan diri ketika energi darahnya melonjak dalam bentuk lompatan Kunpeng. Dia memanfaatkan momentum ini untuk melompat ke atas. Gadis ketiga itu juga menyalurkan seluruh energinya ke kemacetan mereka yang paling kuat. Bang bang bang! Pada saat mereka melompat, ledakan terus terdengar. Gambar-gambar aneh muncul ketika 3000 dunia muncul tepat di atasnya. Pada saat ini, dunia-dunia ini menciptakan kekuatan penekan dan membuat mereka terengah-engah. Namun demikian, lompatan mereka mendorong mereka ke ketinggian puluhan kaki lebih tinggi dari puncak pohon dunia. Namun, mereka tertekan oleh 3000 dunia di atas sehingga mereka jatuh dengan cepat. Kelompok itu berulang kali melompat 3 kali. Setiap lompatan berturut-turut akan membawa mereka beberapa puluh kaki lebih tinggi. Pada penghentian ketiga, Li Qiye berteriak, untuk terakhir kalinya. Kesempatan ada dalam genggaman Anda. Setelah mengatakan ini, lautan yin-nya darah yang meletus saat energi darah menenggelamkan segalanya. Gadis-gadis itu juga menggunakan yang paling menantang dari surga, artinya melompat lebih tinggi. Jika mereka berada di luar, maka lompatan ini akan mencapai ketinggian jutaan kaki, tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa melompati puluhan kaki ke atas. Li Qiye melompat tertinggi dan dia tiba-tiba melompat lenyap. Chen Baojiao dan Li Xuangyan juga menghilang. Qi Xiaodi adalah yang terlemah dalam grup sehingga lompatannya 10 kaki lebih rendah dari Li Xuangyan. Pada saat itu,
Chen Baojiao tidak bisa terus menariknya lebih jauh, memilih yang kuat dari atas menarik Qi Xiaodi sehingga Chen Baojiao harus melepaskannya. Saat itu, Qi Xiaodi tidak bisa maju lebih jauh karena tubuhnya mulai jatuh. Dia cukup kaget karena dia tahu dia telah melepaskan kesempatan terbesar di dunia ini. Ayo berangkat. Pada saat yang sulit ini, sebuah tangan besar tiba-tiba meraihnya dan menariknya untuk melarikan diri dari tiba-tiba ada 3000 dunia. Saat kaki mereka menyentuh tanah, semua orang, termasuk Li Qiye, lemah di lutut. Mereka semua duduk dengan puntung di tanah. Qi Xiaodi masih dalam keadaan panik ketika dia juga duduk tepat. Setelah beberapa saat, mereka berhasil tenang dan mendapati diri mereka berdiri di permukaan yang berkilauan yang tampak seperti batu giok gemerlap yang mengambang. Di depan mereka, tidak ada pohon dunia, tidak ada ruang, dan tidak ada galaksi, hanya ada kuil kuno yang terbuat dari perunggu. Ukurannya cukup sederhana, namun aura megahnya mencapai 9 langit. Itu adalah penguasa segala sesuatu, tiran dari 9 dunia. Itu menuntut rasa hormat dan takut dari semua orang. Itu sepenuhnya diketahui dicor dari perunggu dari era yang tidak dan memiliki cahaya biru dengan arsitektur kuno yang kompleks. Gadis ketiga itu membeku di tempatnya karena mereka tidak mengharapkan kuil perunggu berada di atas pohon dunia. Ingatlah bahwa baru beberapa saat sebelumnya, mereka sudah berdiri di puncak. Bagi penduduk dunia ini, mendaki ke puncak pohon dunia adalah masalah yang sangat sulit dan sulit. Bahkan keturunan-keturunan kaisar immortal tidak akan selalu mampu menyelesaikan prestasi ini. Mereka bertiga bahkan tidak akan berani bermimpi tentang hal itu tanpa kereta perunggu perang Tetra Li Qiye. Saat berdiri di atas pohon dunia, siapapun akan berpikir bahwa itu sudah merupakan lokasi tertinggi, sebuah tempat tanpa tujuan yang lebih tinggi. Yang benar adalah ketika mereka melihat ke atas, tidak ada yang lain selain bersembunyi. Mereka tidak berharap melampaui puncak pohon dunia setelah melompat beberapa kali dengan sebuah kuil muncul di depan mata mereka. Tempat apa ini? Qi Xiaodi bertanya dengan heran, dianggap puncak pohon dunia adalah mimpinya. Jika bukan karena Li Qiye, maka dia tidak akan bisa mendekati pohon, apalagi mencapai puncak. Namun, pada hari ini, dia tidak hanya mencapai puncak, tetapi dia tiba di tempat yang lebih tinggi ketika dia berdiri di depan kuil yang tidak dikenal ini. Ini adalah apa yang disebutkan Mei Suyao sebelumnya, kekayaan terbesar bukanlah pohon dunia itu sendiri, kata Li Xuangyan secara emosional. Pikirannya yang cermat dan cerdas mengingat kata-kata Mei Suyao. Saat melihat kuil perunggu itu, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk berkata secara emosional, kuil dunia seperti yang dikatakan legenda itu. Tidak ada yang melihatnya sebelumnya sejak awal waktu, tetapi kuil dunia benar-benar ada. Apakah tempat ini memiliki kekayaan yang lebih besar daripada pohon dunia? Qi Xiaodi memandangi kuil perunggu ini dan bertanya-tanya. Ya, belum tentu. Li Qiye menjawab, ini tergantung keberuntungan masing-masing orang. Secara teori, mereka yang mengumpulkan pohon dunia dapat menemukan kekayaan yang berbeda, seberapa besar kekayaan ini tergantung pada orang tersebut. Namun, beberapa memang kembali dengan tangan kosong. Semakin tinggi, semakin rendah kesempatan untuk tidak bertemu keberuntungan. Namun demikian, besarnya kekayaan masih bergantung pada nasibnya sendiri. Dan untuk kuil dunia, Li Qiye memandang kuil di depannya dan tersenyum, selama seseorang mencapai kuil dunia, ini sudah akan menjadi kesempatan berkat yang lengkap. Sekali lagi, besarnya tergantung pada orang tersebut. Mungkin Anda akan mendapatkan kekayaan terbesar di dunia ini, tetapi mungkin juga kekayaan yang tidak sebesar yang Anda dapatkan kembali di pohon dunia. Misalnya, 3 daun muda di puncak World Tree adalah salah satu kekayaan terbesarnya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Mei Suyao tidak yakin dengan keberadaan candi, jadi bagaimana Anda tahu? Selain itu, bagaimana Anda tahu bahwa metode seperti itu bisa membawa kita ke kuil dunia? Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Qi Xiaodi juga ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Mei Suyao berasal dari sekolah sungai abadi, sangat sedikit orang yang bisa menandingi pengetahuannya yang luas. Ini adalah konsekuensi dari tidak cukup sering membaca. Li Qiye menamparkan kepala Chen Baojiao dan berkata, seorang pembaca yang malas tidak akan berarti apa-apa. Seseorang harus membaca lebih banyak untuk mengetahui lebih banyak. Chen Baojiao, yang ditepuk kepalanya,
dengan marah balas, saya belum pernah melihat Anda membaca sebelumnya. Di sisi lain, Li Xuangyan hanya tersenyum. Dia sudah terlalu sering mendengar kata-kata ini. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa membaca akan membuat seseorang maha tahu, tetapi jika Li Qiye tidak ingin mengungkapkan kebenaran, maka dia tidak akan mengorek lebih jauh. Li Qiye telah mempelajari dan meneliti pohon dunia selama lebih dari satu generasi. Dia telah melewatkan kesempatan sebelumnya, jadi dia telah menghabiskan lebih banyak waktu kemudian untuk memahami pohon dunia lebih jauh. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di zaman kontemporer yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pohon dunia daripada dia. Bahkan saat itu, ketika Kaisar Abadi Aohai masih di dunia pada tahun itu, dia tidak tahu lebih banyak tentang pohon dunia daripada Li, malam-malam. Beruntung karena dia bisa mendapatkan kekayaan setinggi ini. Bagi Li Qiye, selama World Tree muncul sekali lagi, dia sama sekali tidak akan kehilangan kesempatan ini lagi. Memasukkan, kesempatan ada di sana, tapi terserah Anda untuk menentukan seberapa hebatnya itu. Saya hanya bisa sangat membantu Anda. Li Qiye tersenyum dan berkata sementara tiga lainnya masih bertanya-tanya. Dia memimpin untuk memasuki kuil sementara tiga lainnya dengan penuh semangat mengikuti di belakangnya. Bagi mereka, ini mungkin bisa menjadi kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahui tentang keberadaan kuil ini, tetapi mereka berhasil mencapainya. Ini adalah kekayaan yang paling menggiurkan dan misterius. Begitu mereka masuk, mereka menemukan bahwa kuil kuno yang terbuat dari perunggu ini benar-benar kosong. Seluruh tempat memberi kesan bahwa tidak ada yang masuk selama puluhan juta tahun. Mereka juga menemukan bahwa kubah kuil terbuka seperti teras. Mereka melihat ke atas hanya untuk menemukan ketiadaan yang luas dan tak terlihat. Di bawah kubah itu ada bangau perunggu yang sangat bersemangat. Seolah-olah bangau perunggu ini ada sendirian dengan sendirinya, berbintik-bintik oleh kehancuran waktu seperti sisa kuil. Selain bangau perunggu ini, tidak ada hal lain yang dapat ditemukan di dalam. Gadis ketiga itu cukup terpana karena mereka tidak menyangka hanya akan menemukan bangau ini di tempat ini. Di mana kekayaannya? Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dan berkata, apakah hanya ada bangau perunggu ini? Saya berpikir bahwa akan ada harta abadi yang tak terhitung banyaknya dan senjata ilahi yang ditumpuk satu sama lain seperti gunung. Derek perunggu ini saja tidak cukup untuk dipublikasikan di antara kita berempat. Harta abadi dan senjata ilahi hal-hal ini terlalu umum. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kepada kami, harta abadi dan senjata ilahi hanyalah hal-hal eksternal. Kami datang ke sini untuk meminta kesempatan perbaikan diri, kekayaan baru. Kita tidak perlu datang ke tempat ini untuk harta abadi dan senjata ilahi. Lagi pula, dunia ini sangat luas dan memiliki begitu banyak tempat sehingga kita bisa menggerakkan barang-barang ini dari. Bagaimana kami meminta kreasi baru? Qi Xiaodi tidak bisa menahan rasa penasarannya. 1. Di sini, saya menggunakan penciptaan daripada keberuntungan karena mereka adalah dua kata yang berbeda. Ciptaan, di sini berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada kata keberuntungan. Dalam bahasa Cina, itu bisa berarti keberuntungan, keberadaan, dan alami. Jadi ketika Li Qiye menggunakan kata penciptaan ini, dia berbicara tentang perubahan dalam dirinya sendiri, kekayaan yang akan memberikan kelahiran kembali atau sesuatu yang begitu besar sehingga orang tidak lagi sama. Li Qiye menatap bangau perunggu dan tersenyum, sapukan bangau itu. Ingat, setiap orang hanya memiliki satu peluang, jadi Anda harus menghargainya. Tidak peduli apapun yang Anda temui, Anda harus tetap tenang. Kadang-kadang, penciptaan kembali yang asli harus diidentifikasi dengan pandangan yang tajam, jangan biarkan mutiara jatuh ke tumpukan jerami. Sapuan bangau perunggu, Li Xuangyan, Chen Baojiao, dan Qi Xiaodi semua terkejut saat itu. Mereka tidak berharap bahwa kesempatan untuk beruntung baru dimulai dengan menyentuh bangau ini. Biarkan aku, Chen Baojiao yang bersemangat pergi ke depan bangau untuk menyentuhnya, tetapi tidak ada reaksi. Dia kemudian dengan kecewa berkata, mengapa kamu tidak memberi saya banyak uang? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ditembak tinggi seperti panah dan menghilang di tengah-tengahnya yang luas. Silakan, hargai kesempatan ini dan satu-satunya untuk diri yang baru dan lebih baik. Li Qiye mengingatkan dua lainnya.
Qi Xiaodi mengambil napas dalam-dalam dan mengerahkan keberaniannya untuk menyentuh bangau. Dia diambil di atas kubah dan menghilang di tengah-tengah ruang seperti Chen Baojiao. Dia kemudian diikuti oleh Li Xuangyan, yang juga mengalami pengalaman yang sama dalam sekejap mata. Yang terakhir adalah Li Qiye. Dia menggosok bangau dan dikirim ke langit yang luas di atas kubah. Kren mengangkatnya untuk jarak yang tidak diketahui sebelum kakinya mencapai tanah. Di sana, dia mendapati dirinya berdiri di sebelah kolam ikan. Kolam ini tidak terlalu besar, tetapi diisi dengan serum cair tertentu. Serum ini seperti kuningan. Pada pandangan pertama, tampaknya itu adalah kuningan cair. Namun, setelah pengamatan yang lebih cermat, hal ini tidak terjadi sama sekali. Orang biasa tidak akan bisa melihat melalui misteri serum ini. Meskipun tampak seperti kuningan, di dalam cairan itu terdapat kekacauan yang tak berujung seperti permulaan zaman dahulu. Cairan perdana duniawi. Melihat zat di dalam kolam, Li Qiye dengan penuh emosi berseru, sebuah kekayaan besar. Kekayaan yang mampu menyediakan semua hal. Ini benar-benar tidak dapat menemukan tujuan setelah memakai sol besi, kemudian menginstalnya secara tidak sengaja tanpa usaha apapun. Tahun itu, jika Little Blackie memiliki liquid prime duniawi ini, maka semuanya mungkin akan berbeda. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah ke kolam. Dia menjadi diselimuti oleh cairan ini seperti kulit telur yang melindungi kuning telur ketika pori-porinya yang menenangkan cairan ini. Penampilan pohon dunia membuat banyak orang menjadi gila. Banyak kekuatan besar berharap mereka bisa menutup portal dan mengumpulkan pohon untuk mendapatkan kekayaan yang menggiurkan ini. Sayangnya, karena aturan yang ditetapkan oleh Akademi, para ahli dari generasi sebelumnya tidak diizinkan untuk memasuki portal. Setelah sejumlah besar keturunan kembali untuk meminta senjata leluhur, kekuatan besar ini melewatkan diskusi dan segera kembali untuk memberikan senjata leluhur keturunan mereka untuk dibawa ke portal. Bagi banyak kekuatan besar, senjata leluhur adalah harta karun mereka yang melindungi dan mendefinisikan. Namun, tidak masalah untuk memanggil senjata-senjata ini untuk mendapatkan kekayaan besar dari pohon dunia. Semua orang mengerti arti di balik kekayaan besar dari pohon dunia. Di masa lalu, prestasi pribadi Kaisar Abadi Aohai berasal dari kekayaan besar, dan kekayaan kaliber ini adalah impian dan aspirasi banyak pembudidaya. Betapa ajaibnya menciptakan gerbang 1000 kaisar. Tak perlu dikatakan, ini adalah mukjizat mutlak selama berabad-abad yang membuat seluruh dunia menjadi gila. Tiba-tiba, banyak warisan tanpa izin memberikan senjata kepada leluhur keturunan mereka dengan harapan bahwa mereka dapat menggunakan mereka untuk merayakan pohon dunia. Setelah Li Qiye, Jikong Wudi, dan Mei Suyao memasuki area pohon dunia, Lei Yi adalah yang berikutnya. Dia mendapat dukungan penuh dari Akademi serta semua manfaat menjadi murid pertama. Dengan kekuatan Akademi, bukanlah hal yang sulit untuk memasuki ruang waktu yang berubah. Ada rumor bahwa keturunan banyak kekuatan besar juga masuk tepat setelahnya, seperti Sein Child dari Tousan Mountain Secret Tanah, Tebing Naga Meringkuk, Gunung Penyapu Langit, dan beberapa lainnya. Setelah berita ini tersebar luas, semua keturunan Kaisar Immortal mengambil garis keturunan di seluruh dunia. Kaisar Fana membawa Kaisar Abadi senjata sejati ke Akademi. Mereka tidak hanya ingin mengumpulkan pohon dunia, mereka juga bermaksud mencapai puncak. Namun, masuk tidak berarti bahwa mereka dapat mengumpulkan pohon, dan mengumpulkan pohon tidak berarti bahwa ada kepastian, kesempatan mendapatkan kekayaan. Benar saja, beberapa murid dengan senjata leluhur mampu membuka jalan ke ruang waktu, tetapi senjata leluhur ini tidak membantu mereka mengumpulkan pohon dunia. Mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan mereka sendiri untuk naik. Sayangnya, banyak orang yang tidak berhasil jauh sebelum akhirnya memaksakan mereka mundur. Tentu saja, murid-murid ini tidak putus asa. Cukup sulit untuk masuk, jadi bagaimana mereka bisa menyerah? Mereka terus mendaki dan jatuh. Pada akhirnya, beberapa dari mereka hampir tidak berhasil mencapai cabang terdekat dari tanah. Mereka yang tidak memiliki metode memarkir otak mereka. Beberapa dari mereka memutuskan untuk menebang pohon dunia. Mereka berpikir bahwa meskipun mereka tidak dapat mendaki lebih tinggi lagi, mereka dapat memotong sebagian kulit kayu atau dua dan mengambilnya kembali. Ini masih akan menjadi pahala yang bagus. Namun, ketangguhan pohon dunia jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka membawa senjata leluhur,
Namun bahkan setelah menggunakan setiap kekuatan terakhir, mereka tidak dapat memotong sebagian besar kulit kayu. Satu atau dua dari mereka, dengan senjata leluhur yang sangat kuat, mampu mengikis sepotong kuku seukuran kuku setelah menggunakan semua energi darah mereka. Tak perlu dikatakan bahwa kekayaan besar pohon dunia tidak begitu mudah diperoleh. Bahkan pendaki yang sukses tidak akan selalu bisa mendapatkan kekayaan apapun. Orang yang tidak beruntung pertama adalah keturunan dari kekuatan besar di West Desolate Wasteland. Dia berhasil mencapai cabang pertama dan masuk ke dunianya, tetapi dia diusir tidak lama kemudian dan tanpa manfaat apapun. Setelah dikirim keluar, dia tidak lagi diizinkan masuk. Setelah mempelajari pelajaran dari orang-orang yang tidak beruntung, banyak ahli menyadari bahwa kesempatan untuk menjadi kaya dengan meningkatkan seberapa tinggi mereka, sehingga mereka merusak hidup mereka untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Adakah yang bisa naik ke puncak pohon dunia? Sementara banyak orang yang ingin mendaki, ada juga banyak orang yang bersemangat karena antisipasi ketika mereka menunggu. Karena begitu banyak kekuatan besar mengirim murid-murid mereka ke sini menggunakan cara tercepat tanpa peduli. Buang-buang batu giok yang disempurnakan, para penonton mendiskusikan masalah ini dengan penuh minat. Aku takut melakukan itu akan sangat sulit. Meskipun Kaisar Abadi Aohai tidak mencapai puncak, ia memperoleh ciptaan terbesar. Beberapa pendahuluan kuno mengatakan bahwa mencapai puncak bukanlah perenang untuk mendapatkan kreasi terhebat. Seorang pakar yang lebih tua berkata, yang pertama masuk adalah Jikong Wudi, Mei Suyao, dan Li Qiye. Mungkin ketiganya telah mengambil ciptaan terbesar. Seseorang berkata dengan kagum, saya mendengar bahwa Li Qiye bahkan membawa banyak orang bersamanya. Bocah ini terlalu menentang surga. Dewa dan Dewi hanya pergi sendiri, tetapi Li Qiye benar-benar membawa orang lain bersamanya. Orang ini jahat melampaui semua hukum surgawi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang ingin memasuki ruang waktu yang berubah ini untuk mengumpulkan pohon dunia. Banyak keturunan dari kekuatan besar menyerah pada penyelidikan dalam portal abadi dan hanya fokus pada World Tree. Judul spoiler sama dengan 344 teaser. Akibatnya, banyak pembudidaya muda yang berasal dari sekte yang lebih lemah menikmati banyak manfaat karena banyak pesaing kuat tidak lagi hadir. Bagi mereka yang berasal dari sekte yang lebih lemah atau gelandangan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pohon dunia sehingga mereka memilih untuk mencari kekayaan di dalam portal abadi. Orang-orang dengan pikiran masuk akal ini benar-benar berhasil mendapatkan panen yang cukup. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sekte dari seluruh dunia tiba sambil membawa sebagian besar murid mereka. Melintasi domain membutuhkan sejumlah besar batu giok halus untuk menggunakan Gateway Dao. Biasanya, sekte tidak akan menerima kehilangan seperti itu, tetapi pada saat ini, mereka bersedia menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka lakukan untuk mengirim murid muda yang cakap ke sana. Akademi Heavenly Dao tetap setia pada kata-katanya. Terlepas dari apakah sekte-sekte ini awal atau terlambat, asalkan mereka bukan bagian dari daftar, murid-murid muda mereka akan masuk. Karena para ahli yang lebih tua tidak bisa masuk, banyak sekte besar memilih untuk menggunakan taktik kekuatan dalam jumlah dan membawa banyak remaja masuk. Satu orang tambahan adalah sebagian harapan lain. Sementara itu, ketika berita itu menyebar, semakin banyak sekte datang, termasuk beberapa garis keturunan kuno yang tersembunyi. Hanya dalam waktu 6 bulan, banyak karakter hebat tiba, dan salah satu dari mereka sangat terkenal. Dewi Pelindung Surga telah tiba. Sebuah pesan melintas di ratusan kota timur. Dewi Pelindung Surga. Banyak hati turun dengan suara berdebam saat generasi muda menjadi pucat. Laut Grand Utara sangat jauh dari kota 100 Timur, masalah di wilayah timur jarang sampai ke Laut Grand Utara dan sebaliknya. Namun, ada beberapa orang dan tempat yang selalu mendapat banyak perhatian dan minat, dan kota pelindung surga adalah salah satu dari mereka. Sebagai keturunan istana, Dewi Pelindung Surga selalu memuji banyak warisan, terutama mereka yang berniat mendapatkan kehendak surga saat ini. Mengenai diskusi tentang 3 generasi terakhir, tidak ada yang bisa menahan diri untuk berbicara tentang Raja Naga Hitam dan kota pelindungnya. 3 generasi gengsi bersama Kaisar Immortal tanpa harus menghentikan kekuatan darahnya atau memasuki hibernasi. Raja Naga Hitam adalah eksistensi yang tidak ada duanya, seseorang yang benar-benar bagian dari individu terhebat sepanjang lautan waktu.
Ini sekarang adalah generasi keempat. Meskipun Raja Naga Hitam sudah tidak hidup lagi, kota pelindung surga masih ditakuti oleh orang lain. Tidak ada warisan lain, termasuk keturunan-keturunan Kaisar Abadi, yang berani meremehkan istana. Sebagai keturunan istana saat ini, desas-desus mengatakan bahwa Dewi Pelindung Surga mewarisi seni esensial Raja Naga Hitam. Dia diterima oleh para tetua dan memperoleh kualifikasi untuk membawa kehendak surga. Jika 100 kota timur memiliki Dewi Mei Suyao, maka Laut Besar Utara memiliki Dewi Zichu Ining, popularitasnya tak kurang dari Mei Suyao. Ada desas-desus bahwa Dewi Pelindung Langit adalah penerus yang dipilih secara pribadi oleh Raja Naga Hitam. Ketika dia masih hidup, dia sudah diperkirakan muncul sehingga, pada hari itu, dia membuat keputusan untuk menyatakannya sebagai penerus meskipun masih beberapa generasi lebih awal. Para petani yang lebih tua cemas akan kedatangan Zichu Ining. Siapa yang tidak terkagum-kagum ketika mereka mendengarkan kisah-kisah Raja Naga Hitam, yang makmur selama 3 generasi bahkan dengan keberadaan 3 kaisar abad. Bahkan mereka harus menempuh jalan panjang untuk menghindari berkendara. Tidak ada garis keturunan kaisar abadi yang ingin menantang kota pelindung surga ketika Raja Naga Hitam ada di sana. Meskipun dia tidak menjadi kaisar abadi, dia masih melayang di 9 dunia dan disembah oleh penduduknya. Kemudian, ia bertekad melawan kaisar abadi Takong dan merobek kehendak surga, mengirim dunia ke era Dao yang sulit. Sejak hari itu, dunia tidak lagi melihat Raja Naga Hitam atau kaisar abadi Takong. Keberadaan mengerikan apa yang bisa menyebabkan hilangnya kaisar abadi. Di dunia ini, tidak ada yang berani membayangkan kekuatan besar dari eksistensi yang mampu melakukan hal seperti itu. Dewa akhirnya akan bertemu dengan lawannya. Banyak pemuda jenius yang terguncang setelah mereka mendengar kedatangan Zichu Ining. Dewa Jikong Wudi bisa dikatakan berdiri di puncak generasi muda, menaungi semua jenius jahat lainnya. Bagi generasi muda, mereka tidak akan pernah menjadi pusat perhatian selama Jikong Wudi ada. Hari ini, Dewi Zichu Ining telah tiba, dan bahkan karakter seperti Jikong Wudi tidak akan berani meremehkannya. Kota pelindung langit dan gunung angkasa luar angkasa adalah musuh lama. Hari ini, ketika keturunan mereka bertemu, pertempuran besar tidak terhindarkan. Setelah tiba, Zichu Ining segera memasuki area yang mengubah ruang waktu dan mengelilingi pohon dunia. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia berhasil memulihkan. Pohon dunia memiliki jumlah daya pikat yang tak tertandingi yang memicu keinginan banyak orang untuk berkerumun ke lokasi. Di lokasi yang misterius, Li Qiye duduk bersila di tepi kolam kosong yang sekarang tanpa setetes likuid cair duniawi. Sudah lama berlalu dan kolam yang dulu diisi dengan cairan kini telah sepenuhnya diserap dan disempurnakan oleh Li Qiye. Worldly Prime Liquid dan Myriad Star Water pada akhirnya, nilainya tergantung pada individu. Myriad Star Water memang langka dan tak tertandingi, tetapi hal seperti itu tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Itu terlalu kuat, dan bahkan Raja Surgawi tidak akan selalu bisa menikmatinya. Li Qiye memiliki formula yang tak tertandingi untuk mencairkan Myriad Star Water, tapi dia sendiri tidak berani menggunakannya karena terlalu kuat. Pikirkan tentang hal itu, hanya setetes Myriad Star Water yang mencair sudah cukup untuk membuka segel-segel Immortal Emperor Life Treasures. Dari sini saja, orang sudah bisa membayangkan kekuatan yang mengerikan. Kepada kaisar yang abadi dan keberadaan abadi yang layak untuk didewakan, nilai Myriad Star Water jauh lebih besar daripada Liquid Prime duniawi, terutama untuk kaisar abadi, pada level mereka. Mereka tidak lagi membutuhkan cairan duniawi dan malah menginginkan lebih banyak air bintang Myriad. Untuk petani yang lebih lemah, nilai cairan itu jauh lebih besar daripada air bintang Myriad. Itu mampu mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, mengubah diri sepenuhnya. Situasi saat ini sangat tepat untuk Li Qiye. Kali ini, kekayaan liquid duniawi telah banyak mengubah Li Qiye. Paling tidak, putaran di masa depan menjadi lebih mulus. Pada saat ini, Li Qiye terbungkus dalam kekacauan primordial yang sangat padat seperti waktu sebelum terbentuknya langit dan bumi. Siapapun yang memiliki wawasan luas dan kemampuan untuk melihat semua hal akan terkejut jika mereka mengetahui situasi Li Qiye. Seluruh tubuhnya transparan, gambaran tertinggi, tanpa cacat, seperti tubuh dari surga. Tulang dan otot Li Qiye adalah harta yang tak ternilai yang dapat digunakan dengan potensinya yang tak terbatas untuk sisa hidupnya.
Yang lebih menakutkan adalah istana utama Li Qiye menjadi sangat misterius. Dipenuhi dengan nafas dari kekacauan primordial, istana utamanya menjadi sesuatu yang diciptakan oleh batu giok ilahi, memberikan suasana yang sangat sakral. Nasib sejati yang memimpin dalam istana utama mengeluarkan napas abadi, rasanya nafas ini akan berlangsung selamanya dari sekarang sampai akhir dunia. Yayasan Dao yang didirikan oleh 6 varian Peng Kun menjadi jernih tanpa cacat. Ini adalah yayasan celah yang sempurna dekat dengan Grand Dao. Yayasan Dao Li Qiye adalah Dao langit dan bumi, Dao kehendak surga. Ketika yayasan Dao ini berubah menjadi Kun Peng, ada transformasi yang menghancurkan surga seolah-olah makhluk besar itu bukan lagi Kun Peng yang ilahi, tetapi sesuatu yang lebih besar. Di dalam istana takdir, bahkan 4 gambar mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Pohon kehidupan menembus langit dengan kesegaran menghijau. Udara mengalir melalui mata air kehidupan. Tidak ada yang bisa menatap langsung ke nyala api yang menyala di dalam kuali kehidupan. Pilar kehidupan menciptakan Grand Dao yang tak ada habisnya seolah-olah akan berubah menjadi Grand Dao surgawi. Pada saat ini, gambar 4 menciptakan pemandangan yang mengejutkan seolah-olah mereka akan melahirkan dunia baru sebagai hasil dari memperoleh misteri mendalam terakhir dari segudang Dao. Seseorang bisa dengan samar-samar melihat benda-benda suci yang mengambang di dalam 4 gambar, dan mereka semua berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dentang, dentang, dentang. Istana takdir terbang keluar dari meridian Li Qiye melalui dahi dan melayang di atas kepalanya. Ledakan. Pada saat ini, kuali kehidupan mulai terbakar dan mata air kehidupan membanjiri istana takdir yang baru ini. Jika ada yang melihat dia pada saat ini, mereka akan sangat terkejut. 6 istana nasib melayang di atas kepala Li Qiye, 1 istana utama dan 5 wakil istana. 5 istana wakil melayang di sekitar istana utama untuk membentuk unit yang sempurna dan mulus. Memiliki 6 istana nasib akan menjadi batas kerajaan-kerajaan, mereka akan menjadi Royal Noble yang berdiri di puncak. Dalam periode waktu ini, Li Qiye membuka istana nasib ke-6-nya untuk menjadi yang mulia. Begitu seorang Royal Noble membuka istana keempat mereka, level mereka di dunia ini tidak lagi penting. Alasannya sangat sederhana. Begitu mereka mencapai ranah takdir misterius, atau kerajaan menjadi mulia, ini akan menjadi batas hidup mereka jika mereka tidak bisa melampaui bencana nasib mereka. Spoiler title sama dengan 346 teaser, beberapa dari kalian terlalu banyak membaca teaser. Hentikan. Bocoran. Ranah kerajaan Nobel dibagi menjadi 4 level dalam urutan naik, pembukaan istana, Besiege the Heavens, Rebel Against the Heavens, dan Decapitate the Calamity. Nama masing-masing untuk level ini adalah, Nobel Baru, Raja Nobel, Rebelling Nobel, dan Fate Destroying Nobel. Ranah ini sangat penting bagi para penggarap. Apa yang mereka capai di dunia ini akan mempengaruhi mereka selama sisa hidup mereka karena mereka akan menghadapi bencana nasib besar mereka pada saat ini. Begitu seseorang mencapai tingkat keempat, musik pertama akan turun. Tidak ada yang bisa menghindari bencana nasib jika mereka ingin menerobos wilayah ini. Bahkan ada beberapa penggarap yang belum dapat mencapai kerajaan Nobel, namun nasib bencana akan tetap datang begitu mereka mencapai usia tua. Itu adalah bencana yang tak terhindarkan bagi semua pembudidaya. Mereka yang tidak mencapai Royal Nobel, hanya menunda bencana ini. Jika seseorang meninggal lebih awal, maka ini bisa dianggap agak beruntung karena mereka berhasil menghindari nasib-nasib mereka. Jika seseorang menyegel dirinya sendiri dan menjalani kehidupan pinjaman di dunia ini, suatu hari, mereka masih harus menghadapi nasib-nasib mereka. Semakin jenius, semakin kuat bencana nasib akan berada di puncak dari kerajaan-kerajaan yang mulia. Namun, jika seseorang bisa membuka istana takdir keempat, akan jauh lebih mudah ketika mereka akhirnya menghadapi bencana. Kerajaan Nobel kerajaan adalah yang kedua kalinya pembudidaya diberi kesempatan untuk membuka istana nasib baru. Dunia ini hanya membutuhkan pembukaan yang ketiga, dan para penggarap yang lebih kuat bisa membuka yang keempat. Membuka istana takdir ketiga di dunia ini tidaklah sulit, tetapi membuka yang keempat lebih sulit daripada mencapai surga. Alasannya adalah bahwa di luar pembukaan istana ketiga, setiap pembukaan lebih lanjut akan menentang niat asli tindak yang memberontak terhadap langit. Untuk membuka istana keempat, kelima, dan enam di wilayah ini. Selain memiliki bakat yang sangat tinggi,
hal yang paling penting adalah memiliki kebijaksanaan dan tekad yang kuat. Tanpa dua kualitas ini, tidak peduli betapa hebatnya bakat seseorang, mereka bahkan tidak akan dapat membuka istana keempat, apalagi yang keenam. Bangsawan kerajaan dengan empati istana takdir memiliki waktu yang lebih mudah untuk berkumpul dengan nasib-nasib, mereka dapat dengan mudah menekan bangsawan kerajaan lainnya melalui istana yang lebih sedikit. Memiliki lebih banyak istana berarti seseorang menjadi lebih kuat. 4 istana membentuk domain, dan 8 istana membentuk kerajaan. 6 adalah batas pamungkas untuk ranah kerajaan mulia seorang mulia agung. Hanya kata tertinggi dengan sendirinya sudah cukup untuk mewakili level ini. Seorang bangsawan tertinggi bisa dengan mudah menangani bencana nasib mereka. Pada saat ini, Li Qiye memiliki 6 istana nasib, sesuatu yang dianggap sebagai keajaiban bagi orang lain. Namun, Li Qiye sangat percaya diri pada dirinya sendiri, dalam kebijaksanaannya, dan dalam kemauannya. Dia selalu tahu bahwa dia akan membuka istana ke-6 untuk mencapai lambang kerajaan-kerajaan mulia, hanya masalah waktu saja. Namun, ada perubahan tak terduga yang memungkinkannya membuka istana ke-6 dalam waktu singkat. Apalagi Li Qiye tidak bisa menahan nafas, ini benar-benar keajaiban. Cairan prime duniawi telah mengubah segalanya. Setelah penyempurnaan total, Li Qiye kini memiliki tubuh primordial alih-alih nasib fana dan fisik manusia sebelumnya. Pada saat ini, di mata Li Qiye, nasib suci, tubuh suci, dan kehidupan suci, tidak masalah, semuanya tidak mampu. Kekacauan primordial adalah sumber asli jadi itu yang paling berharga dari semuanya. Li Qiye perlahan menyerap semua udara purba di sekitarnya dengan napas dalam-dalam. Dia sangat puas dan tidak bisa membantu tetapi meluap, cairan duniawi sungguh menakjubkan. Sayangnya, saya tidak bisa menemukan ini untuk Little Blackie di masa lalu. Jika tidak, tubuh tunggalnya tidak akan memiliki hanya 2 fisik. Li Qiye merasakan penyesalan yang mendalam setelah mengucapkan kata-kata ini. Tahun itu, ia mencoba menemukan cairan ini untuk Raja Naga Hitam tanpa hasil, meskipun usaha terbaiknya. Jika Raja Naga Hitam memperoleh cairan ini pada usia muda, maka semuanya akan berbeda. Kaisar abadi tidak akan apa-apa. Li Qiye menenangkan dirinya dan berniat untuk tinggal lebih lama. Meskipun cairan telah terserap seluruhnya, tempat ini masih merupakan harta karun yang sangat cocok untuk budidaya. 1 tahun berlalu dengan cepat. Mereka yang mendapatkan harta dan kekayaan tidak berlama-lama saat mereka pergi dengan cepat. Bahkan mereka yang mengumpulkan pohon dunia dan memenangkan hadiah akhirnya dikirim oleh pohon. Mereka yang dikirim oleh pohon dengan cepat pergi dengan perlindungan sekte mereka sehingga orang lain tidak akan mengetahui hadiah apa yang mereka peroleh. Dan kemudian ada tipe-tipe yang tidak terburu-buru untuk pergi, mereka dengan senang hati memamerkan kekayaan mereka. Tentu saja, sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang memperoleh ciptaan baru alih-alih harta. Meskipun kreasi ini didambakan oleh orang lain dengan niat buruk, mereka tidak dapat secara paksa merebut kreasi ini. Misalnya, keturunan kekuatan besar dari West Desolate Wastelen memperoleh ciptaan yang layak yang mengubah matanya menjadi Yin Yang Gaze. Dia dengan cepat menunjukkannya setelah ditendang oleh pohon dunia. Yin Yang Gaze dia dapat melihat semua hal kecil di dunia ini. Banyak yang cukup mengejutkan setelah melihat mata keturunan ini. Ciptaan seperti itu bahkan lebih kuat daripada menampilkan mata Yin yang alami. Beberapa orang yang cemburu menyesali fakta bahwa mereka tidak bisa langsung menggali matanya. Kreasi ini hanya untuk mereka yang mendapatkannya, tidak ada artinya bagi orang lain untuk menggali matanya. Mereka yang mendapatkan kreasi pribadi tidak terburu-buru untuk pergi. Yang pergi dengan cepat adalah mereka yang mendapat harta karena barang-barang ini bisa dirampok. Tentu saja, ada juga mereka yang tidak mendapatkan kreasi atau harta apapun dan hanya diusir oleh pohon dunia. Tipe orang seperti ini tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka tetap berada di dalam portal abadi untuk menggali tanah, berharap mereka bisa menemukan keberuntungan yang berbeda. Namun sayangnya, pada saat ini, portal abadi telah digali oleh begitu banyak orang. Semua lokasi yang baik sudah digali sebelumnya. Ini menyebabkan mereka gagal mendapatkan apapun dari World Tree yang merasa menyesal tanpa akhir. Jika mereka tahu bahwa ini adalah masalahnya, maka mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya di pohon dunia.
Pada tahun lalu, mereka yang menemukan harta karun pergi, tetapi banyak pendatang baru masih menuangkan untuk bergabung dengan mereka yang tidak mendapatkan apapun dari awal hingga akhir. Mereka harus terus hidup tanpa menyerah. Selama periode waktu yang singkat ini, terlepas dari apakah itu di dalam atau di luar portal yang tak lekang oleh waktu, baik berita benar dan palsu tersebar di mana-mana tentang siapa harta mendapatkan yang mana dan yang kehilangan peluang besar. Namun demikian, rumor tentang Jikong Wudi adalah yang paling menakjubkan. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai desas-desus bahwa Jikong Wudi mengikuti jejak Kaisar Immortal Hao Hai, tapi ini mengejutkan generasi muda dan semua kekuatan besar yang menunggu di luar. Mungkinkah Jikong Wudi juga bertemu dengan kekayaan yang setara dengan apa yang ditemukan Kaisar Abadi Hao Hao? Bahkan para ahli dari generasi sebelumnya iri padanya. Di masa sekarang, dia sudah sangat tangguh. Sebagai seseorang yang mendekati titik tak terpecah antara generasi muda, jika ia benar-benar mendapatkan sesuatu seperti apa yang ditemukan Kaisar Abadi Hao, maka itu akan sangat menakutkan. Jangan bilang padaku bahwa Jikong Wudi akan menjadi Kaisar Abadi generasi ini dan mengubah Space Trample Mountain menjadi gerbang 1000 Kaisar kedua. Setelah berita ini sampai keluar, tak terhitung ahli dari kekuatan besar yang cemburu sampai ekstrim. Anakku pernah menemukan jejak Kaisar Immortal Hao Hai, tapi pada akhirnya dia kehilangan pemandangan. Seorang Master Sekte Agung dari Bumi Tandus Selatan disesali dengan penyesalan yang tak tertandingi, asal-usul dapat menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Immortal Hao Hai di pohon dunia, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat mengikuti. Mereka seperti Jikong Wudi. Aku ingin tahu apa Dewi Mei Suyao yang juga pergi bersamanya bertemu. Seseorang tidak dapat membantu tetapi membesar-besarkan Mei Suyao setelah berbicara tentang Jikong Wudi. Seseorang yang mencoba mencari informasi lebih lanjut menjawab, saya mendengar bahwa Dewi Mei Suyao memperkenalkan puncak pohon dunia. Pohon dunia. Setelah mendengar ini, bahkan Raja Surgawi mengambil napas dingin sementara salah satu dari mereka berkata, terlalu sulit. Saya mendengarnya karena berkumpul pohon dunia, bahkan paragon berbudi luhur tidak dapat mencapai puncak. Namun, seorang bangsawan yang memiliki pemahaman tentang sekolah sungai abadi berkata secara emosional, saya khawatir dia benar-benar bisa melakukannya. Kekuatan sekolah sungai abadi sangat besar. Mereka memiliki beberapa harta karun sejati Kaisar Abadi, dan mereka bahkan mungkin memberikan sesuatu yang dapat membantu mencapai puncak. Keberuntungan apa yang bisa ditemukan di puncak pohon dunia? Seseorang menjadi berkumpul ketika mereka mengeluh tentang masalah ini, mungkin kekayaan di atas tidak akan kurang dari kekayaan Kaisar Immortal Hao Hai. Tahun ini, kota 100 Timur sangat meriah, memungkinkan banyak orang untuk melihat era kemakmuran besar. Setelah pertempuran antara Raja Naga Hitam dan Kaisar Abadi Takong yang mengakibatkan kehancuran surga, koneksi 9 dunia terputus. Dunia dikirim ke keheningan yang dalam sejak domain kelima itu saling berjauhan sementara semua pakar hidup dalam pencahayaan. Era Dao yang sulit telah berakhir lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang, domain kelima itu mendidih dengan kegembiraan, memungkinkan para penonton untuk melihat datangnya zaman kemakmuran baru. Keajaiban akan muncul dan para jenius akan melintasi surga, ini akan menjadi era yang cemerlang. Ada dua orang yang bahagia dan sedih dalam 1 tahun ini, ada orang-orang yang memerah dengan kesuksesan dan yang lainnya mengalami nasib buruk. Semua ini adalah karena pembukaan portal abadi, memungkinkan peluang kekayaan besar jatuh ke tangan semua murid dan jenius. Pada saat ini, di tempat misterius, tubuh Li Qiye memancarkan lagu-lagu Dao seperti Dewa Agung yang duduk dalam posisi. Meskipun dia hanya seorang Royal Noble, nafasnya sangat menakutkan, terutama fisik bagian dalam di dada, udaranya mampu menginjak-injak langit dan membunuh para dewa dan setan. Cahaya terang keluar dari tubuhnya saat nasib sejati tiba-tiba menjadi terang. Selama sepersekian detik ini, energi jahat yang melayang di sekitar nasib sejatinya telah jatuh ke dalam keadaan jahat. Namun, ini hanya berlangsung sesaat. Munculnya energi jahat yang tiba-tiba ini segera dihancurkan oleh takdir sejati. Di bawah cahaya terang dari nasib sejati, energi jahat ini seperti lilin yang tidak signifikan tidak cukup untuk mencapai puncak. Setelah semua masalah, pikiran Li Qiye kembali dari keadaan yang tampaknya abadi. Dia mengelus dagunya dan kemudian sambil berpose sambil tersenyum,
nasib-nasib akhirnya telah datang, bagaimana aku harus melewati ini? Tantangannya terletak pada bagaimana cara melakukannya dengan cara yang paling sempurna untuk menghindari ketidaksempurnaan atau sisa-sisa jahat dalam takdir sejati. Bahkan mereka yang mengolah tubuh suci dan abadi tidak dapat menghindari bencana nasib mereka, dan pengurangan kehidupan. Nasib-nasib adalah iblis dari hati, dan pengurangan kehidupan adalah lay dari surga. Ini adalah dua bencana besar yang mengganggu para pembudidaya. Bagi banyak orang jenius, melampaui nasib bencana bukanlah masalah, tetapi itu merupakan tantangan yang ambisius untuk tidak meninggalkan setan hati. Sepanjang zaman, pahlawan dan orang bijak yang tak terhitung banyaknya mengalahkan bencana nasib mereka, tetapi iblis jantung mereka masih muncul kembali bertahun-tahun kemudian. Setan-setan ini adalah mimpi buruk bagi para penggarap, setan-setan ini adalah hal-hal yang dapat menghantui mereka seumur hidup. Pengurangan kehidupan mungkin bahkan lebih buruk. Banyak keajaiban yang tidak berdaya dalam mengurangi pengurangan kehidupan mereka. Li Qiye memiliki standar pribadi yang sangat tinggi. Hari dia memutuskan nasib malapetaka akan menjadi hari dia benar-benar melenyapkan iblis batinnya, tidak meninggalkan masalah potensial. Hati dengan iblis batiniah bukanlah hal yang baik bagi para kuatir. Sebenarnya, dia bisa memutuskan kehancurannya saat ini, tapi dia masih menggunakan nasib sejati dan yayasan Dao yang kuat untuk menekannya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh iblis secara keseluruhan. Suara gemetar muncul saat Li Qiye sedang memikirkan. Area spasial tergoncang dan pemandangan mengejutkan terjadi. Bukan hanya Li Qiye yang lengah, tetapi semua orang di portal yang abadi itu dikejutkan oleh pemandangan yang tak terungkap. Pada saat ini, siapapun yang berada di dalam dunia ini tidak peduli apakah mereka menggali di bawah tanah atau di suatu tempat di World Tree dapat melihat pemandangan menakjubkan ini terurai di hadapan mereka. Dengan cahaya yang berkedip, sebuah gerbang muncul di dalam portal abadi. Gerbang ini samar sampai tidak ada, menciptakan citra yang samar dan tidak jelas bagi para penonton. Ketika banyak orang melihat kemilau gerbang halus ini, reaksi pertama mereka adalah menggosok mata. Seseorang bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah Anda melihatnya? Saya melihatnya. Orang yang berdiri di sebelahnya menjawab. Sekarang, jika penanya tahu bahwa itu bukan hanya dia yang membayangkannya. Cahaya halus itu sangat misterius karena siapapun di dalam portal yang kekal itu bisa melihatnya dimanapun mereka berada. Gerbang itu ada di depan mereka, tetapi ketika mereka ingin menyentuhnya, tidak ada yang ada di sana. Terlebih lagi, ia tidak pernah berada di depan siapapun sama sekali. Kemunculan tiba-tiba gerbang misterius dan singkat ini membingungkan banyak orang karena mereka tidak tahu di mana sebenarnya itu berada. Pada titik ini, orang-orang berdiri membeku di tempat ketika mereka mengungkapkan gerbang misterius ini, gerbang ini. Bagaimana kita masuk ke dalam? Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Gerbang misterius ini ada di depan mata mereka dan berada dalam jangkauan mereka, tetapi begitu mereka mencoba menyentuhnya, portal itu tidak akan ada di sana. Banyak orang dengan cepat mulai mencoba metode yang berbeda. Satu orang berusaha untuk menyimpan portal di kantong harta karun mereka, orang lain menggunakan metode tertinggi untuk mencoba masuk, dan yang lain ingin melihat melalui gerbang ini. Sayangnya, terlepas dari metode mereka, mereka tidak bisa mendekati gerbang misterius ini yang benar di depan mereka. Gerbang kosong. Li Qiye segera berdiri dan berseru setelah melihat gerbang ini yang mengeluarkan cahaya redup. Dia, yang selalu berhasil tetap tenang dan tenang, tidak bisa menahan emosinya yang melonjak. Gerbang Void salah satu dari 9 harta karun surgawi agung yang tercatat dalam legenda abadi. Banyak yang telah berusaha menemukan mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak berhasil. Akhirnya, dunia tidak lagi percaya pada keaslian legenda mereka. Selama jutaan tahun, orang berasumsi bahwa 9 harta karun surgawi hanyalah rumor dan bahwa mereka tidak ada. Belakangan, banyak orang bahkan tidak tahu siapa mereka. Namun, Li Qiye lebih yakin daripada siapapun mengenai keberadaan mereka karena dia telah melihat beberapa dari mereka lebih dari sekali. Dapat dikatakan bahwa di zaman kontemporer, ia adalah otoritas tertinggi ketika datang ke harta mitos ini. Gerbang Void adalah sebuah eksistensi yang dicari Li Qiye selama bertahun-tahun selama berabad-abad. Hari ini, gerbang seperti mimpi telah muncul tepat di depannya, inilah alasan kegembiraannya yang tak terkendali.
Dia memasang ekspresi serius untuk menatapnya. Kesembilan harta itu selalu misterius, dan beberapa orang tidak tahu apa itu mereka atau apa nama mereka. Gerbang Void sama misteriusnya dengan harta karun lainnya meskipun ada banyak legenda di sekitarnya. Beberapa orang mengatakan bahwa gerbang Void akan mengarah pada kehidupan abadi. Yang lain percaya bahwa itu akan mengarah ke dunia di luar 9 dunia. Teori lain adalah bahwa itu adalah jalan menuju masa lalu atau masa depan. Tujuan dan rahasianya tetap tidak diketahui karena tidak ada temuan yang kredibel. Di tempat tertentu di pohon dunia, Dewi Mei Suyao berdiri bersamanya. Bahkan wajahnya yang suci dan tak bercela menunjukkan tanda-tanda emosi, legenda itu nyata. Sebagai seseorang yang berasal dari sekolah sungai abadi, dia tahu lebih banyak tentang 9 harta daripada yang lainnya. Sekolah selalu mencari 9 harta karun. 3 kaisar abadi sekolah mencari mereka dan ketiganya kembali dengan tangan kosong, mereka bahkan tidak pernah melihat keberadaan dongeng ini. Generasi orang bijak yang bijaksana dan 3 kaisar immortal curiga bahwa Void Gate berada di dalam portal akademi yang tak lekang oleh waktu. Beberapa kaisar abadi sungai abadi telah masuk, tetapi masih belum bisa dipasang. Inilah alasan mengapa Mei Suyao tidak bisa menahan kegembiraannya setelah melihat kemunculannya yang tiba-tiba. Ini adalah kekayaan besar yang sebenarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk mengingat legenda tertentu. Gerbang Void benar-benar ada. Lei Yi, yang juga di pohon dunia, mengambil napas dalam-dalam dan berkemah. Akademi telah menulis dongeng tentang gerbang ini, tetapi itu digambarkan sebagai legenda belaka. Faktanya, selama jutaan tahun, leluhur mereka tidak bisa memasuki gerbang Void jadi itu hanya spekulasi tak berdasar. Dalam waktu singkat, banyak orang menjadi terpanas, terutama mereka yang berasal dari garis keturunan Kaisar Immortal atau klan kuno. Mereka menjadi tegang karena gerbang di depan mereka. Li Qiye menarik napas dalam-dalam. Saat melihat Void Gate di depannya, dia mengangkat jimat di telapak tangannya. Ini adalah selembar kertas kuning yang tidak mencolok. Siapa di dunia ini yang akan tahu bahwa kertas kuning ini adalah Immortal Wreath yang sangat langka, salah satu dari 3 yang tersisa. Pada saat ini, ia meneteskan setetes darah panjang umur ke jimat sementara melantunkan mantra yang benar, gunakan jiwaku untuk membangun jembatan tidak dapat dihalangi bahkan oleh para dewa dan setan ke banyak sekali domain. Jimat segera menyedot darah kering. Saat berakhir, jimat itu terbakar. Sebelum abunya mengenai tanah, suara dentang tiba-tiba muncul. Hukum lotus ilahi dan perintah abadi tertinggi digabungkan untuk membangun sebuah jembatan yang menembus langit saat menuju ke gerbang Void. Pada saat ini, semua menjadi tidak penting sebelum jembatan abadi ini. Apakah itu miliaran juta atau jutaan tahun, tidak ada masalah sebelum jembatan ini. Setelah menembus langit spasial, gerbang Void sebenarnya muncul saat jembatan membawa Li Qiye ke sana. Saat Li Qiye berjalan di jembatan ruang waktu gerbang Void, orang lain muncul menuju. Dengan kecepatan ekstrim, dia juga menuju ke gerbang Void dan mereka berdua bertemu. Gadis kecil, aku menginginkan hal ini. Li Qiye berbalik untuk menemukan Mei Suyao yang juga mengandalkan harta karun tertinggi untuk datang ke sini. Kata-kata saudara Li juga tidak masuk akal. Ini adalah barang tanpa pemiliknya, itu harus menjadi milik siapapun yang dimaksudkan untuk itu. Mei Suyao menjawab dengan nada sakral dan transenden, yang akan dijanjikan akan diambil. Li Qiye membukakan matanya dan kemudian perlahan berbicara, itu tergantung pada item apa itu. Saya tidak bersaing untuk hal-hal biasa, tetapi untuk ini. Bahkan jika Raja Abadi tiba atau murka surga turun, mereka tetap tidak dapat bersaing dengan saya. Jika mereka memutuskan untuk menghalangi saya akan membunuh para raja dan menghancurkan surga. Pada saat ini, aura Li Qiye menjulang tinggi, menatapnya yang menakutkan memberi kesan keberadaan yang sangat kuno yang baru saja dilahirkan kembali. Bunuh para raja dan hancurkan langit kata-kata besar. Bahkan Kaisar Immortal tidak akan berani mengatakan seperti ini. Siapapun bisa tahu bahwa dia membawa sesuatu yang mengerikan. Semua orang di dalam portal yang tak lekang oleh waktu melihat adegan ini. Banyak orang ingin terbang menuju gerbang di depan, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mencapai lokasi ini untuk mengubah ruang waktu apalagi gerbang misterius. Meskipun demikian, mereka masih dapat melihat acara tersebut berlangsung.
Mereka menjadi sangat terkejut ketika mereka melihat Li Qiye, Mei Suyao, dan Jikong Wudi. Jikong Wudi menggunakan harta karun tertinggi untuk datang ke tempat ini. Dengan aura dewa dari surga, dia memancarkan kehadiran seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa dunia ini. Li Qiye meliriknya dan dengan dingin berkata, era Kaisar Jimat kuno hanyalah sebuah mainan kecil, ini bukan masalah besar. Ekspresi Jikong Wudi tenggelam. Ketika Jikong Wudi sedang mempelajari Dao di Aula Era Kaisar, ia mendapatkan jimat kuno Era Kaisar barang tertinggi. Jimat kuno ini menyebabkan banyak orang ngiler karena keinginan. Jadi, bahkan jimat kuno pun tidak layak berada di hadapan Anda. Tampaknya Dao Friend benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terpecahkan di dunia ini. Mata Dewa Jikong Wudi mengeluarkan kilau ilahi saat dia berbicara. Li Qiye terlalu malas untuk menatapnya lagi ketika dia menjawab, jika aku pergi ke Aula Era Kaisar, maka aku akan mengambil segalanya darinya, bukan hanya jimat kuno biasa. Saat ini, saya ingin mengambil barang ini, jadilah cerdas dan enyahlah, jangan sampai aku secara pribadi membunuh kalian berdua. Setelah mengatakan ini, matanya jatuh pada Mei Suyao. Namun, jika dia tidak tahu apa-apa, maka dia tidak akan lagi peduli terhadap Kaisar Abadi Xiu Sui. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dibunuh tanpa ampun. Dalam hal ini, Nona Mei, kita harus menjaganya terlebih dahulu dan kemudian berkolaborasi untuk masuk. Dewa Jikong Wudi memberitahu Mei Suyao. Dia ingin bekerja di sana untuk membunuh Li Qiye sebelum mengambil Void Gate. Kamu ingin membunuh, dengan sedikit kekuatan seperti milikmu. Pada saat ini, sebuah suara yang indah muncul. Seorang wanita mengendarai gelombang di udara. Gelombang itu bergerak bola-balik di bawah kaki seperti naga sejati. Wanita ini seperti Dewi Laut, penguasa lautan. Dewi pelindung surga. Melihat wanita ini, banyak orang di portal itu terkejut. Dewi pelindung surga Zichu Ining juga menggunakan harta karun tertinggi untuk datang ke sini. Mei Suyao menjadi sangat terkejut, Nona Zi juga datang. Meskipun orang lain menyebutnya sebagai Dewi dan meskipun immortal bond alami, dia tidak berani meremehkan Zichu Ining. Kurang dari rumor mengatakan bahwa Zichu Ining adalah penerus yang dipilih oleh Raja Naga Hitam sendiri. Tidak ada yang berani memperlakukannya dengan ringan. Ketika Raja Naga Hitam masih hidup, bahkan Kaisar Abadi menjaga jarak mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Raja Naga Hitam yang tak terkalahkan tidak ada lagi di sini, sebagai pewaris yang dipilihnya, Zichu Ining memiliki prestise yang cukup besar. Jikong Wudi menjadi lebih serius setelah dia melihat kedatangan Zichu Ining. Matanya berbinar ketika dia memfokuskan pikirannya untuk melepaskan aura yang menakutkan seolah-olah dewa telah memiliki tubuhnya. Setelah menyaksikan adegan menakjubkan ini dengan keempat orang ini berkumpul di satu tempat, seseorang dengan pelan berbisik, brutal, Li Qiye, Dewi Mei Suyao, Dewa Jikong Wudi, dan Dewi Pelindung Surgawi Zichu Ining. Keempat jenius top dalam generasi ini akhirnya berkumpul bersama. Jikong Wudi dan Dewi Pelindung Surga adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Pasti akan ada pertarungan sampai mati. Seorang pangeran tidak bisa tidak mengundang. Semua orang di 9 dunia tahu tentang kisah antara Kaisar Abadi Takong dan Raja Naga Hitam. Setelah pertempuran itu, mereka berdua menghilang bersama dengan kehendak surga yang terkoyak, dan kedua sekte bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah hidup berdampingan secara harmonis. Jikong Wudi adalah keturunan dari Space Trample Mountain sementara Dewi adalah keturunan dari Kota Pelindung Surga. Seperti kata pepatah, memunculkan seseorang terutama akan memerah dari pertemuan musuh seseorang. Jikong Wudi dan Zichu Ining mereka pasti akan berjuang sampai akhir yang pahit. Saat mengendarai ombak agungnya dan memegang tombak naga hitam, dia menunjuk lurus ke Jikong Wudi dan Mei Suyao dan menyatakan, keduanya Anda bisa berkumpul bersama. Kata-kata yang mendominasi seperti itu mengancam banyak penonton. Ini adalah Mei Suyao dan Jikong Wudi, namun Zichu Ining ingin menghadapi keduanya pada saat yang sama. Dia memiliki aura supercilious yang memungkinkan seseorang untuk menjelajahi dunia. Aku tidak tertarik bertarung. Mei Suyao yang murni berbicara. Mengambil sikap yang tak bisa dipercaya, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat kejadian, menuju gerbang Void. Dewi Pelindung Surga ingin mengambil tindakan, tetapi Li Qiye memilih lebih cepat. Dia sedikit menggeser tubuhnya dan menggunakan jembatan abadi untuk mengejar Mei Suyao, hanya meninggalkan, serahkan dia padaku.
Jikong Wudi juga ingin pergi, tetapi Zichu Ining melonjak ke langit dan menghentikannya dalam sekejap. Hari ini, Anda tidak akan pergi. Apakah Anda berpikir Space Trample Mountain saya takut akan masalah? Dewa Jikong Wudi berteriak ketika hukum universal membuka surga dengan kekuatan abadi yang menindas. Space Trample Mountain bukanlah apa-apa. Zichu Ining menyerang dengan tombak naga hitam yang mengeluarkan raungan naga terus-menerus. Semua orang melihat ilusi seolah-olah Raja Naga Hitam telah hidup kembali. Serangan tombak tunggal ini menggambarkan semua bintang terang dan segudang dao. Wajah jenius manapun akan berubah warna dari serangan mengerikan ini. Satu adalah dewa sementara yang lainnya adalah seorang dewi. Satu adalah cucu generasi ke-6 dari Kaisar Abadi, sementara yang lainnya adalah pewaris Eladan yang dipilih. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan bumi untuk membandingkan teknik mereka. Bahkan para raja surgawi dari generasi sebelumnya terkejut oleh seni mereka. Di sisi lain, Mei Suyao membangun ke gerbang Void saat Li Qiye mengikutinya. Mereka berdua menghilang ke gerbang. Ketika Li Qiye melangkah ke dalam kekecewaan, itu tidak berpindah ke lokasi yang berbeda. Lebih tepatnya, setelah melangkah masuk, orang akan menemukan bahwa ini adalah jalan buntu. Tempat ini seperti ruangan tanpa pintu di samping pintu masuk. Seluruh Void Gate dibangun oleh hukum tertinggi yang secara alami dibentuk seolah-olah itu diciptakan dari permulaan purba. Tidak ada lampu yang menyilaukan atau warna-warna indah. Gerbang Void terdiri dari ringkas, kembali ke awal dari semua hal. Hanya ada satu hal di dalam rune seukuran kepalan tangan. Itu adalah tanda kuno dan sederhana, namun, rune master kontemporer paling berpengetahuan pun tidak akan mengerti artinya. Kepala dan ekor, rune ini dihubungkan bersama, kanan dan kiri saling berpelukan sementara bagian atas dan bawah saling terkait. Seluruh rune hanyalah satu keberadaan tanpa cacat tanpa awal atau akhir. Jelas bahwa rune ini bukan tipe umum yang ditemukan di masa sekarang, yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. Itu lahir dari langit dan bumi dan datang bersama secara alami. Rune sederhana seperti itu mewakili misteri mendalam dari langit dan bumi dan pengetahuan dari tahun-tahun yang tak berujung. Li Qiye terpesona oleh rune ini. Dia segera memahami maknanya dari pemahamannya sendiri tentang langit dan bumi. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Namun, Li Qiye bukan satu-satunya yang terpesona oleh rune ini. Mei Suyao, yang datang sebelum dia, juga kagum dengan rune yang menakjubkan ini. Pada titik ini, Mei Suyao menoleh ke belakang dan mengungkapkan senyum yang merobohkan kerajaan ketika dia bertanya, apakah saudara Li ingin memeriksa tanda ini dengan saya? Jika kita harus meneliti rune ini bersama-sama, itu akan menguntungkan kita berdua. Begitukah? Li Qiye tersenyum menjawab, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah kecemerlangan yang cerah keluar dari Mei dahi Suyao. Saat itu mengenai tubuh Li Qiye, dia menjadi beku di tempatnya. Pada saat ini, Li Qiye membekukan seolah-olah dia telah membatu. Mei Suyao kemudian berkata ketika dia mengungkapkan senyuman yang melampaui dan unik yang akan membuat hati orang lain berdebar, Bing, aku tidak ingin menyakitimu, tetapi aku harus membawa rune ini bersamaku. Saya harus membuat Anda tidak nyaman untuk saat ini. Tunggu sebentar dan kamu akan pulih secara alami. Setelah menyegel Li Qiye, Mei Suyao memusatkan perhatiannya pada rune di depannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, kumpulkan. Selesai berbicara, 10 rahang melepaskan jaring yang mampu mencakup seluruh dunia. Sebagai perwakilan sekolah Sungai Abadi, tentu saja dia sangat mampu. Tindakannya ini langsung memanaskan langit dan bumi, jari-jarinya yang panjang dan ramping dapat membawa gunung dan sungai ke telapak tangan. Tapi apapun itu, banyak sekali hukum dan teknik terkuatnya yang tidak bisa menggerakkan rune ini. Dia tidak menyerah dan diam-diam mengucapkan sekali lagi. Tiba-tiba, udara seorang kaisar abadi muncul ketika Mei Suyao memegang senjata untuk menekan rune ini. Tampaknya olah kaisar immortal benar-benar muncul. Dia membawa kaisar immortal benar harta karun yang membuat para dewa dan manusia sujud menyembah. Begitu senjata ini muncul, hanya dia yang tak terpecahkan sepanjang zaman. Ledakan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bahkan True Tracer-nya tidak dapat menekan rune ini dan dipantulkan kembali. Wajahnya sangat berubah saat dia menangkap harta yang sebenarnya, tetapi bisikan seangin lembut yang muncul di telinga. Kurang dari, menjadi begitu langsung bukanlah metode yang benar.
Li Qiye telah berdiri di sebelah Mei Suyao untuk siapa yang tahu berapa lama, dia tersenyum mengamatinya. Mei Suyao yang selalu murni tiba-tiba menjadi ketakutan dan memancarkan cahaya abadi lainnya. Namun, di tengah kekacauan, jari Li Qiye mengulurkan tangan. Ini adalah jari yang mampu melampaui keabadian, bahkan cahaya abadi tidak bisa menyusulnya. Cahaya abadi Mei Suyao adalah hukum tertinggi, tapi jari Li Qiye dengan mudah menghindari cahaya abadi dan kemudian menyentuh titik paling rentan dari tulang abadinya. Bang! Mei Suyao terpesona dan menabrak sebuah dinding. Wajahnya menjadi pucat saat darah menetes dari dahi. Sambil kehabisan nafas, dia berjuang untuk berdiri, Li Qiye telah menyegel seluruhnya. Akhirnya, dia berhasil bernapas lagi. Diri yang selalu transenden pada saat ini menjadi ketakutan ketika dia berseru, bagaimana ini mungkin? Dia dilahirkan dengan tulang abadi terbaik di dunia, dan itu berada di dalam dirinya sendiri. Dia sangat percaya diri dalam hal itu, dan bahkan Raja Langit tidak berdaya melawan cahaya abadi yang membatu. Dia jelas telah menaklukkannya sebelumnya, tapi sekarang, dia bergerak dengan baik. Apa yang mengejutkannya, terlebih lagi, adalah bahwa jari Li Qiye memukul bagian terlemah dari tulangnya yang abadi. Perlu diingat bahwa tulangnya yang abadi adalah yang paling sulit dari semuanya, tetapi dia terluka parah hanya dengan satu serangan dari serviks, membuatnya terengah-engah seolah-olah dia berada di ambang kematian. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata, terkunci oleh cahaya abadi. Saya hanya bermain dengan Anda, gadis kecil. Di mata saya, tulang abadi di dahi Anda tidak banyak. Pernahkah Anda mendengar tentang seseorang tertentu selama era Ming kuno kegelapan? Ada seseorang dari suku Ming kuno yang jauh lebih menakjubkan darimu. Tulang legendaris yang tak terkalahkan. Seru Mei Suyao. Kata-kata Li Qiye mengingatkannya pada sebuah legenda, orang yang tak terpecahkan dengan tulang abadi. Li Qiye dengan tenang melanjutkan, itu benar. Tahun itu, orang dengan tulang abadi jauh lebih kuat darimu, dia memiliki kerangka abadi alami. Apakah Anda akhirnya mengetahui nasib apa? Setiap tulang abadi miliknya patah dan dikeluarkan dari tubuhnya. Mei Suyao dikejutkan oleh wahyu ini karena dia pernah mendengar tentang makhluk tak terpecahkan ini dengan tulang abadi. Dia terkenal sebagai orang yang mampu mencapai tingkat Kaisar Immortal Tiantu, tetapi sebaliknya dia malah hilang. Selama masa-masa tergelap, ada dua kaisar abadi yang melayani sebagai pembawa fajar. Satu adalah Kaisar Abadi Buzan, dan yang lainnya adalah Kaisar Abadi Suesi. Selama era ini, Li Qiye adalah pilar yang menjaga situasi tinggi secara keseluruhan. Dia menghabiskan banyak upaya bersama dengan Gunung Bambu Misterius untuk merawat Kaisar Abadi Suesi. Dengan skema agungnya, cahaya ras manusia sudah di depan mata. Sayangnya, pada saat itu, seseorang dengan tulang abadi yang lahir secara alami muncul dalam ras Ming kuno, dan ia melintasi 9 surga. Dimanapun dia mencapainya, jenius yang tak terhitung jumlahnya dari 9 dunia akan terbunuh, termasuk banyak manusia muda jenius meskipun memiliki ciptaan yang luar biasa. Dengan tulang abadi, kejeniusan itu tak terpecahkan sejak lahir. Dinasti Ming kuno yang tak terhitung jumlahnya menaruh banyak harapan padanya. Mereka berpikir bahwa dia bisa menjadi Kaisar Abadi Tian-Tian yang kedua, sehingga mereka menjadi pelindung daunnya. Jenius dengan tulang abadi ini menyapu 9 dunia, meninggalkan sengsara saat manusia yang tak terhitung jumlahnya dibunuh olehnya. Ini membuat Dark Crow marah, Li Qiye. Hasilnya, dia mengerahkan seluruh kekuatan, menghasilkan dia membunuh dinasti yang tak terhitung jumlahnya dan menggemparkan langit. Setelah kehilangan banyak jenderal dan mengalahkan banyak dinasti Ming kuno, Li Qiye akhirnya menangkap orang ini dengan tulang abadi hidup-hidup. Anda memiliki tulang abadi alami di dahi Anda. Li Qiye tersenyum berbicara sambil menatap Mei Suyao, meskipun tulang Dao memang jenis tulang abadi yang paling langka dan paling berharga, bagi saya, itu bukan apa-apa. Jika aku ingin membunuhmu, tidak masalah bahkan jika kamu memiliki kerangka abadi, aku masih akan menerobosnya. Setelah menangkap orang-orang yang tak terpecahkan dengan tulang abadi tahun itu, dia mempelajari dengan seksama tulang abadi. Tidak perlu memperluas proses karena orang sudah bisa membayangkannya. 1. Baris kedua mengatakan bahwa orang sudah dapat membayangkan Li Qiye menarik setiap tulang, satu demi satu. Mei Suyao menjadi sangat terkejut.
Ini adalah pertama kalinya dia merasa benar-benar terancam sejak dia melakukan perjalanan. Dao, dia masih memiliki keyakinan mutlak terhadap seseorang seperti Dewa Jikong Wudi, tetapi hari ini, dia merasa takut dari dalam dirinya. Intuisinya membayangkan bahwa orang yang di hadapannya adalah musuh bebuyutannya. Li Qiye mengabaikan Mei Suyao dan malah menatap rune kuno sambil perlahan-lahan berjalan di sekitarnya. Sementara Li Qiye melakukan hal itu, Mei Suyao menjadi tenang untuk mendapatkan kembali postur dan daya tariknya yang biasa. "Apakah kamu tahu apa ini?" tanya Mei Suyao. "Oh, Anda masih ingin saya mengungkapkannya meskipun berada di bawah kendali saya?" Li Qiye menjawab dengan tersenyum. "Jika itu yang saya pikirkan Saudara Li, maka tidak ada yang bisa saya lakukan tentang hal itu." Mei Suyao melanjutkan, "Saya bersedia membocorkan semua yang saya tahu tentang Void Gate. Rune ini adalah kunci untuk membuka gerbang Void, dan hanya penguasa rune ini yang bisa menjadi penguasa gerbang." Li Qiye tertawa dan tenang, "Gadis kecil, kau tidak tahu banyak. Pemahaman Anda tentang Void Gate masih terlalu dangkal." Mei Suyao menjawab, dia jelas lebih tua dari Li Qiye, tapi dia terus menemukan, gadis kecil, membuat pertimbangan lebih lanjut menjadi sulit. Li Qiye melakukan putaran di sekitar rune. Dia terus memandangi rune tua sambil membekukan dagunya. Rune ini adalah satu dengan gerbang, jadi mencoba meraihnya lebih sulit daripada mencapai langit. "Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saya memiliki Immortal Emperor True Tracer bersama dengan teknik tertinggi. Hanya melalui upaya bersama kita yang memungkinkan untuk menjatuhkannya, jika tidak, saya khawatir kita harus kembali dengan tangan kosong." Mei Suyao berbicara kepada Li Qiye. "Gadis kecil, terkadang harta karun sejati Kaisar Abadi tidak maha kuasa. Lihatlah dengan hati-hati bagaimana aku akan menjatuhkannya." Li Qiye berbalik untuk menghadapi Mei Suyao saat dia menjawab dengan tersenyum. Dengan itu, Li Qiye meletakkan telur batu di tangannya ketika dia menatap pada rune kuno. Tatapannya muncul ketika dia berteriak, "Buka!" Dia kemudian menggunakan kekuatan terkuatnya untuk melemparkan telur batu langsung ke arah itu. Bang! Tiba-tiba, seluruh gerbang bergetar ketika cahaya padam. Yang luar biasa terjadi, rune kuno ini terpesona oleh telur batu. "Ayo!" Li Qiye berteriak lagi ketika 6 istananya muncul dan berubah menjadi domain yang segera mencakup rune ini. Dalam sepersekian detik ini, istananya memicu rune ini, menghilang di dalam. Adegan ini mengejutkan Mei Suyao. Dia mencoba menggunakan harta karun sejati untuk menekan rune kuno ini, tetapi itu tidak bergerak sedikit pun dan bahkan menangkis senjatanya. Namun, Li Qiye sebenarnya menggunakan telur batu untuk menerbangkan rune kuno ini. Apa asal-usul telur batu ini? Sayangnya, tulang abadi miliknya disegel oleh Li Qiye. Jika tidak, teknik yang diberikan kepadanya oleh tulang Dao akan memungkinkannya untuk melihat melalui misteri telur batu. Pada saat ini, istana utama Li Qiye meledak dengan ledakan ketika pilar kehidupannya naik tinggi. Mengisap dalam rune kuno, dan gambar-gambar aneh muncul di samping suara Om. Rune kuno kemudian melayang di atas Pillar of Life, beresonansi dengan cara yang mencapai semua rune pilar. Rune yang tak terhitung jumlahnya dililitkan ke rune kuno seolah-olah mereka memiliki kesadaran mereka sendiri. Judul spoiler sama dengan 350 teaser. Bersambung.